Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4176 sampai dengan bab 4200 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4176 mendengar kata-kata Harvey York, dan melihat Harvey York menyelesaikan masalah besarnya dengan ringan, Santos Joyner juga kagum pada saat itu. Dia menangkupkan tangannya di Harvey York dan berkata, "Tuan Muda York, aku benar-benar merepotkanmu kali ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi penyelamatku. Jika Anda memiliki persyaratan, jangan ragu untuk menyebutkannya." Harvey York tersenyum dan berkata, "Saya tidak memiliki persyaratan apapun, ikuti saja kontrak taruhannya." Karena itu, Harvey York mengaitkan jarinya ke Daniela Joyner dan tersenyum, "Ayo, Daniela, panggil aku Tuan." Mendengar Harvey York lalu, wajah cantik Daniela Joyner langsung memerah dengan swoosh. Kelopak matanya berkedut untuk beberapa saat, dan bagaimanapun juga, dia tidak bisa memanggil dua karakter, Tuan, dia hanya bisa menyembunyikan wajahnya dan melarikan diri. Semua orang yang hadir saling memandang dan tersenyum. Harvey York mampu membuat Nona Daniela Joyner yang sombong dan arogan ini kabur. Selanjutnya, Harvey York meminta keluarga Joyner untuk membawa Santos Joyner untuk beristirahat. Adapun dirinya, ditemani oleh pengurus rumah tangga, dia berjalan di sekitar rumah beberapa kali, menginstruksikan pengurus rumah tangga untuk mengirim beberapa barang antik. Bagaimanapun, orang baik akan melakukannya sampai akhir dan mengirim sang Buddha ke barat. Sekarang dia telah mengambil tindakan, Harvey York harus memastikan bahwa Santos Joyner tidak akan terkena Yin Qi lagi di masa depan. Ketika Harvey York selesai berurusan dengan hal-hal sepele ini, dia melihat mata Zora berjalan dengan sedikit ragu dan malu dalam ekspresinya. Harvey York menyeka jarinya dengan tisu dan tersenyum, "Zora tua, ada apa? Apakah ada yang salah dengan barang antik yang kupetik?" "Tidak, tidak, Tuan York, matamu sangat bagus. Saya khususnya setelah memeriksanya, barang antik yang Anda pilih seharusnya baru saja digali dari makam, dan yin-nya sangat berat. Benar-benar tidak baik untuk hal-hal ini tinggal di rumah. Setelah pindah, Feng Shui seluruh rumah jelas. Tuan Muda York, metodemu benar-benar hebat." Harvey York mengangguk dan berkata, "Itu bagus, tapi saya khawatir saya harus menyapa Penatua Joyner. Negara kita secara tegas melarang perdagangan peninggalan budaya yang digali. Lebih baik menyerahkan hal-hal ini kepada negara." "Tidak masalah, saya akan menyarankan Penatua Joyner." Mates Zora mengangguk. Faktanya, bisnis keluarga Joyner pada dasarnya ada di rumah lelang dan pasar drama sastra. Mereka suka mengumpulkan harta karun dan drama sastra dari orang-orang, dan mereka tidak terlalu tertarik pada hal-hal yang digali. Hal-hal ini juga harus dilihat oleh Old Joyner untuk sementara waktu. Ini adalah kesalahan. Kamu masih luar biasa, Tuan Muda York, kamu tidak memiliki preseden untuk metode dan penglihatan seperti itu. Mates Zora memuji Harvey York, seolah dia ingin melompat keluar dan menyanjung Harvey York. Harvey York tertawa ketika dia mendengar kata-kata, "Penatua Zora, kamu tidak perlu menyembunyikannya, katakan saja padaku jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan." Mates Zora tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan ekspresi malu, "Sepertinya Tuan Muda York juga merupakan mata yang cemerlang." Menggembar-gemborkan kepercayaan diri seseorang telah dianggap berhati-hati, tetapi telah terlihat secara tak terduga. "Itu dia, meskipun aku tidak tahu siapa Master York di bawah gurumu, tapi aku baru saja melihatnya. Apa yang Anda sebut teknik pembunuhan, itu harus mencakup semua. Jadi aku punya permintaan yang tidak baik." Mates Zora memiliki ekspresi malu di wajahnya. "Saya tidak meminta apa-apa lagi, saya hanya bertanya kepada Tuan Muda York, bisakah Anda mengajari saya bagian tentang fisiognomi Feng Shui? Karena saya dapat melihat bahwa itu adalah teknik Feng Shui yang sangat canggih. Tentu saja, saya tidak ingin barang-barang Master York sia-sia, saya akan membayarnya, berapapun jumlahnya." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4177, tentu saja, jika Tuan Muda York berpikir Anda tidak bisa melakukannya, lupakan saja. Orang tua itu yang mengambil kebebasan. Omong-omong, Mates Zora tampak malu, tidak bisa mengungkapkan permintaan maafnya. "Saya juga bersemangat untuk sementara waktu. Saya tidak pernah berpikir bahwa hal ini harus dirahasiakan, dan saya meminta Brother York untuk bersabar." Harvey York tersenyum dan berkata, "Penatua Zora, Anda terlalu aneh untuk mengatakan ini. Jika Anda benar-benar tertarik, saya bisa mengajari Anda, gratis." "Gratis?" Kali ini Mates Zora tercengang. "Ajari aku gratis?" Dia tidak bisa mempercayainya.
Teknik Feng Shui Harvey York terlihat sederhana, tetapi jalannya sederhana. Jika barang ini dijual, harganya akan lebih dari 3 atau 5 miliar. Jika Harvey York bersedia, dia bahkan bersedia mengeluarkan Tianxi Hall-nya dan menukarnya dengan Harvey York. Tapi teknik Feng Shui yang tak ternilai inilah yang ingin diajarkan Harvey York sendiri, namun masih gratis. Pada saat ini, bahkan Mates Zora merasa tidak dapat bereaksi. Tentu saja gratis. Saya sama sekali bukan ahli Feng Shui. Saya hanya berkecimpung di bidang Feng Shui karena pembunuhan. Harvey York tidak menyembunyikannya. Karena Tuan Zora ingin belajar, aku bisa mengajarimu. Tapi aku hanya punya satu permintaan. Mates Zora bertanya, apa permintaannya? Teknik ini hanya dapat digunakan untuk menyelamatkan orang, bukan untuk menyakiti mereka. Jika saya mengetahui bahwa Anda menggunakan hal-hal yang saya ajarkan untuk menyakiti orang lain, saya secara pribadi akan mengambil tindakan, menghapus kultivasi Anda, dan bahkan mengambil hidup Anda secara langsung. Mendengar kata-kata Harvey York, Mates Zora tersenyum dan berkata, Saudara York, jangan khawatir, garis keturunan kami adalah tentang bertindak tegak, duduk tegak, dan bertindak sesuai dengan hatimu. Jika suatu hari aku akan menggunakan milikmu. Feng Shui menyakiti orang, jadi saya tidak perlu Anda melakukan apapun, saya akan menamparkan diri sendiri sampai mati dulu. Hanya, Saudara York, apakah Anda benar-benar akan mengajari saya Feng Shui yang begitu penting secara gratis? Harvey York mengangguk dan berkata, benda ini tidak banyak digunakan untuk saya, dan saya tidak dapat mencalonkan diri untuk menjadi ahli Feng Shui. Jadi, Anda menggunakan Feng Shui saya untuk menyelamatkan orang, dan itu dapat dianggap sebagai mengumpulkan kebajikan. Jadi, saya akan mengajari Anda secara gratis. Begitu suami mengucapkan sepatah kata, sulit bagi kuda untuk mengejar. Ketika Harvey York menyelesaikan kata-katanya, Mates Zora menggigil, dan saat berikutnya, dia berlutut tepat di depan Harvey York. Guru ada di sini, tolong terima murid-muridnya. Setelah itu, Harvey York menuliskan esensi Feng Shui dalam teknik pembunuhan, dan meminta Mates Zora untuk kembali dan mencari tahu. Ketika Danila Joyner, yang kebetulan turun dari lantai 2, melihat pemandangan ini, dia tercengang. Harvey York, kamu jenius. Kamu pasti telah memberi sang kakek kepala. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Dia adalah sosok di tingkat Taisan Beidou di lingkaran Feng Shui domestik. Danila Joyner tidak bisa menerimanya. Meskipun dia sekarang mengakui bahwa Harvey York memiliki beberapa keterampilan dan sedikit keberuntungan. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia tidak mungkin lebih kuat dari seseorang seperti Mates Zora. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali, idolanya sangat memuja tongkat dewa. Ini hanya menumbangkan kognisinya. Tanpa tongkat ajaibku, kakekmu akan mati dalam beberapa hari. Kalau begitu kamu menjadi yatim piatu. Harvey York berkata ringan sambil menyeka jarinya. Kamu, Danila Joyner gemetar karena marah ketika dia mendengar kata-kata Harvey York, tapi dia masih sangat tegar. Kamu adalah kucing buta dan tikus mati. Ngomong-ngomong, kamu kalah. Selama 3 tahun ke depan, aku akan menjadi tuanmu. Harvey York tersenyum ringan. Ayo, minta master untuk mendengarkan. Bagus. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4178 mendengar kata-kata Harvey York, wajah Danila Joyner memerah karena, swoosh. Dia mundur selangkah tanpa sadar, seolah-olah dia takut dengan apa yang akan dilakukan Harvey York padanya. Kemudian dia mengangkat wajahnya yang cantik dan berkata dengan sungguh-sungguh, Harvey York, aku akan memberimu 100 juta, dan aku akan memberimu mobil sport dan villa. Syaratnya taruhan kita berakhir di sini, bagaimana? Harvey York tersenyum. Tertawa, tidak berbicara. Apa? Pikirku aku memberi lebih sedikit. Danila Joyner mendengus, berpikir bahwa Harvey York adalah orang yang rakus, dan mau tak mau terlihat menghina. Oke, bagaimana kalau aku menambahkan 100 juta lagi? Tidak, kata Harvey York ringan. 1 atau 200 juta hanya lambaian tangan bagi saya, itu bukan masalah besar. Dan bahkan jika Anda memiliki semua kekayaan bersih, itu adalah sejumlah kecil uang untuk saya, dan saya tidak menyukainya. Saya tertarik, merupakan kesenangan yang langka untuk dapat menjadikan wanita tertua dari keluarga Joyner, keluarga tersembunyi, melayani saya sebagai pelayan, membawakan saya teh dan air, mengelap lantai dan mencuci toilet, alangkah baiknya. Suguhan langka. Ini adalah perawatan yang tidak dapat dibeli dengan uang berapapun. 500 juta. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Danila Joyner menjadi lebih merah. Kemudian dia mengertakkan gigi dan melemparkan harga lain yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Dalam kognisinya, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dipecahkan oleh uang. Kakekmu perlu istirahat setidaknya seminggu sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. Harvey York berbalik dan bersiap untuk pergi. Jadi, demi baktimu, layani kakekmu dengan baik minggu ini. Setelah seminggu, kamu harus siap. Saya sarankan Anda menonton video melakukan pekerjaan rumah minggu ini dan belajar keras, karena memasak, mengepel lantai dan membersihkan toilet bukanlah hal yang mudah. Mendengar suara mengejek Harvey York, wajah Danila Joyner menjadi hitam.
Dia meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak. York, jangan terlalu gila. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi tuanku. Jika kata ini keluar, beritahu mereka yang mengejarku di Jinling. Kamu tahu apa konsekuensinya? Retak. Harvey York menamparkan pantat Daniela Joyner yang terbalik dengan tamparan, dan berkata dengan senyum tipis, pembantu kecil, bagaimana kamu berbicara dengan tuannya? Tindakan, Daniela Joyner gemetar karena marah. Tidak hanya wajahnya ditampar oleh Harvey York hari ini, dia juga disentuh di pantatnya. Dia adalah seorang gadis besar, bagaimana dia bisa menderita kerugian seperti itu? Janji. Harvey York mengingatkan. Kalau tidak, apa yang terjadi pada kakekmu suatu hari, dan dia ingin memohon padaku, bagaimana caramu berbicara? Daniela Joyner langsung tenang ketika dia mendengar kata-kata Harvey York. Meskipun gerakan Harvey York sangat mirip kepada pria muda jahat yang melecehkan wanita dari keluarga baik-baik di pinggir jalan. Tapi dia harus mengakui bahwa Harvey York sangat berharga. Setidaknya, dia tidak berani sepenuhnya melawan Harvey York sampai dia menemukan Feng Shui yang cocok. Master yang bisa menggantikan Harvey York. Harvey York, ketika Anda menjadi tuanku, kau akan kehilangan nyawamu. Daniela Joyner berkata dengan ekspresi tidak senang. Melihat Harvey York berbalik dan pergi, ekspresi licik muncul di wajahnya, dan kemudian dia akan menginjak tumit sepatu Harvey York, menyebabkan Harvey York melempar seekor anjing dan memakan kotoran. Retakan. Harvey York menghindari serangan itu, lalu merentangkan tangannya untuk memeluk pinggang ramping Daniela Joyner, dan kemudian menamparnya dari belakang dengan tamparan. Ah, seru Daniela Joyner, wajahnya langsung memerah. Tapi setelah Harvey York memukul beberapa kali, dia tidak bermaksud berhenti, tapi satu demi satu. Daniela Joyner tersipu pada awalnya, diikuti oleh kemarahan, diikuti oleh ketidakpercayaan. Bagaimana bajingan ini bisa melakukan ini? Apakah Anda mengerti apa artinya menjadi lembut dan penuh perhatian? Bajingan ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4179, laporkan, saya ingin melaporkan. Aku ingin kamu hancur. Daniela Joyner terus berjuang, tetapi semakin dia berjuang, semakin seluruh tubuhnya menempel di Harvey York, yang membuatnya semakin bingung. Lepaskan aku, dasar cabul, cepat lepaskan aku. Daniela Joyner berteriak lagi. Harvey York menamparkan Daniela Joyner beberapa kali lagi dengan backhandnya, lalu melepaskannya, tersenyum dan berkata, ingat, ini hukuman bagi pelayan yang menyinggung tuannya. Jangan mengira kamu adalah anggota keluarga tersembunyi, kamu bisa ditampar di depanku. Berani ditampar, aku akan menghajarmu bersama-sama. Daniela Joyner menutupi punggungnya yang bengkak, dan wajahnya yang cantik memerah dan dia berteriak, pencuri kecil. Merasa sedih, wajahnya memerah, tetapi ada keanehan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia ingin membenci Harvey York, tapi dia tetap tidak bisa membencinya. Disebut apakah itu? Harvey York tanpa sadar melihat ke belakang Daniela Joyner. Berapa kali lagi kamu ingin aku datang? Daniela Joyner dengan cepat mundur beberapa langkah ketika dia mendengar kata-kata itu, hampir menggigit giginya, pencuri kecil. Bajingan, tunggu saja aku. Aku pasti akan menjagamu. Saat dia berbicara, wajah Daniela Joyner menjadi merah seperti akan terbakar. Harvey York tersenyum ringan, tidak masalah, saya suka wanita cantik yang paling membersihkan saya. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan membersihkannya? Daniela Joyner mengangkat alisnya, siap untuk memarahi Harvey York lagi dan membiarkan pencuri kecil ini pergi. Tapi dia segera menemukan bahwa Harvey York sedang menatapnya dengan penuh minat. Dia tiba-tiba merasa lebih bersalah, seluruh orang hanya bisa mengalihkan pandangannya, dan dia harus menghindarinya secara tidak sadar. Tapi segera, Daniela Joyner melirik Harvey York dengan marah. Dia merasa bahwa dia adalah putri dari keluarga Joyner yang tersembunyi, pewaris masa depan. Mengapa dia tidak bisa melawan pencuri kecil? Memikirkan hal ini, Daniela Joyner menggertakkan giginya, menatap Harvey York dan berkata, pencuri kecil, aku akan meretasmu sampai mati. Saat dia berbicara, Daniela Joyner siap meniru pria itu. Segera, dia menemukan dua parang untuk memotong tulang dari dapur, dan dia sangat marah ketika dia menatap Harvey York. Melihat sikap Harvey York yang menghindar, Daniela Joyner sangat bangga. Pencuri kecil, ada kalanya kamu juga takut. Harvey York memicingkan mata ke Daniela Joyner, dan berkata dengan ringan, sangat bersemangat, sangat marah, apakah kepalamu masih sakit? Daniela Joyner tertegun sejenak, dan menjatuhkan pisau dapur di tangannya. Kemudian dia menggosok pelipisnya, dan menemukan bahwa rambutnya sudah samar di masa lalu. Sakit kepala, sebenarnya tidak sakit. Pada saat ini, wajah Daniela Joyner hanya bahagia dan gembira. Anda harus tahu bahwa sakit kepala adalah hal yang paling mematikan. Setelah itu terjadi, itu benar-benar tak tertahankan. Aku baru saja mengalahkanmu, bukan untuk mengambil keuntungan darimu. Ini untuk membantumu membersihkan meridian. Karena sakit kepalamu adalah gejala sisa yang disebabkan oleh sesuatu yang salah saat berlatih seni bela diri. Sekarang meridian terbuka, tentu saja tidak akan ada masalah.
Ketika kamu berlatih seni bela diri di masa depan, kamu tidak hanya tidak akan kecewa, tetapi kamu juga akan merasa sangat nyaman. Harvey York memandang Daniela Joyner dan melihat ke atas dan ke bawah. Minum lebih banyak air panas ketika Anda punya waktu, dan tidur Anda akan kembali normal. Adapun kekuranganmu dalam seni bela diri, aku akan senang ketika kamu tampil dengan baik. Aku akan memperbaikinya untukmu. Saat berbicara, Harvey York berbalik dan pergi dengan ekspresi tenang. Dan Daniela Joyner, yang sedikit terkejut, bereaksi pada saat ini. Kemudian dia dengan cepat melangkah maju dan menarik lengan baju Harvey York. Dia tampak malu dan takut. Tuan, terima kasih atas bantuan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4180. Meskipun Daniela Joyner terus memanggil tuannya. Namun, ketika Alexa Joyner membawa Harvey York pergi, pengurus rumah tangga keluarga Joyner dengan hormat mengirimkan cek senilai 100 juta yuan. Bagaimanapun, keluarga Joyner berkecimpung dalam bisnis penulisan barang antik. Tanpa telapak tangan dan mata Santos Joyner, bisnis keluarga Joyner pasti akan anjlok. Oleh karena itu, sebelum ada ahli waris yang sesungguhnya, hidup dan mati Santos Joyner sangatlah penting bagi keluarga Joyner. Harvey York menyelamatkan Santos Joyner, yang setara dengan menyelamatkan seluruh keluarga Joyner. Jadi keluarga Joyner hanya bisa menghadiahinya apapun yang terjadi. Meskipun Harvey York tidak menyukai 100 juta, dia tetap menerimanya. Kemudian Harvey York meninggalkan rumah keluarga Joyner di Ferrari Alexa Joyner. Dalam perjalanan ke depan, Harvey York memandang wanita memikat di sampingnya dengan penuh minat, menoleh dan berkata, "Alexa, bagaimana Anda tahu bahwa saya dapat menyelamatkan penatua Joyner?" Alexa Joyner tersenyum sedikit sambil menginjak pedal gas. "Karena saya tahu bahwa cermin gosip Daniel Oval dan Z9 mata Old Joyner seharusnya berasal dari tempat yang sama. Karena kamu bisa menyelesaikan masalah Daniel Oval, seharusnya mudah untuk menyelesaikan masalah Old Joyner." Harvey York tertegun sejenak, lalu tanpa sadar berkata, "Dari tempat yang sama." Alexa Joyner berkata dengan ringan, "Atau haruskah itu dikatakan sebagai sebuah organisasi?" Organisasi ini ada dalam bayang-bayang sejarah dan sangat misterius. Kali ini mereka melawan Daniel Oval. Dengan Elder Joyner, 80% dari mereka ditujukan untuk beberapa keluarga tersembunyi di Jinling. Harvey York sedikit mengernyit, dan saat berikutnya dia mengerutkan kening, "Aula panjang umur." Mendengar Harvey York mengucapkan 3 kata ini, Alexa Joyner awalnya mantap. Akselerator tiba-tiba mengencang, dan mobil berhenti. Napas Alexa Joyner juga sedikit lebih cepat dalam sekejap. Tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan lembut, "Tuan Muda York tahu aula panjang umur." Harvey York berkata dengan enteng, "Ketika saya di Penang, Nanyang, saya pernah bertarung dengan organisasi ini dan membiarkan mereka memakannya. Merugikan. Sejujurnya, selain alasan istriku datang ke Jinling kali ini, aku mendapat kabar pasti ada seorang pria besar bersembunyi di Jinling di aula panjang umur. Aku ingin menggali ini. Pria, keluarlah." Ekspresi Alexa Joyner aneh, dan setelah beberapa saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena Tuan Muda York telah mengatakannya dengan sangat jelas, maka saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kali ini saya akan pergi mencari saran medis, dan saya akan dihukum oleh orang lain." Menyerang dan membunuh juga memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan Hall of Longevity. Hanya saja Hall of Longevity benar-benar sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan kemampuan keluarga penggabung Jinling kami, saya belum memahami terlalu banyak hal yang berguna. Petunjuk. Saya tidak tahu apakah ada petunjuk pasti di tangan Master York. Jika ada, Anda dan saya mungkin bisa bergabung. Harvey York terbatuk, "Ini bukan masalah besar untuk bergabung, tetapi petunjuk saya agak mengejutkan. Saya khawatir saya tidak akan bisa mengatakannya sampai saya memiliki bukti yang tepat." Mata Alexa Joyner berkedip, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan napas lega, "Dimengerti, aku khawatir petunjuk ini terkait dengan keluarga tingkat atas, klan, dan keluarga tersembunyi. Itu akan membuatmu dalam bahaya, Yang Tuan York. Ini juga dapat menyebabkan kekacauan di Jinling." Harvey York melirik wanita ini dan harus mengakui bahwa dia benar-benar pintar. Sangat cerdas. Dia hanya kalimat biasa, dia telah menganalisis banyak hal. Itulah itu, Alexa Joyner tersenyum sedikit, "Karena Master York tidak mengatakannya, saya tidak akan memaksa Anda, tetapi saya dapat memberi Anda saran." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4181. Harvey York tersenyum dan berkata, "Saran apa?" Alexa Joyner berkata lembut, "Sejak zaman kuno, umur panjang dan Feng Shui memiliki hubungan yang mendalam. Jika Anda ingin membiarkan orang-orang di aula umur panjang memperhatikan Anda, apapun yang terjadi. Apakah itu untuk membawa ular keluar dari lubang atau untuk memverifikasi bukti, itu adalah cara terbaik untuk menjadi ahli Feng Shui yang terkenal. Jadi, saya sarankan Anda membuka rumah matahari Feng Shui. Di satu sisi, Anda bisa menjadi orang yang rendah hati dan orang yang terkenal. Di sisi lain, kemungkinan besar aula panjang umur akan datang tanpa diundang.
Yang paling penting adalah Jinling, sebagai ibu kota kuno 6 dinasti, memiliki banyak hal aneh. Seorang master Feng Shui yang terkenal dapat mengumpulkan banyak koneksi di Jinling. Bagimu, itu seharusnya menjadi hal yang baik, kan? Harvey York berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, masuk akal, seperti yang diharapkan dari wanita tertua dari keluarga penggabung Jinling. Tuan Feng Shui, ini pekerjaan yang menarik. Hanya saja, saya hanya setengah ember air, dan saya tidak memiliki sertifikat kualifikasi. Alexa Joyner tersenyum dan berkata, jika Tuan Muda York tertarik, sebagai kolaborator Anda, saya pasti akan membantu Anda menangani hal-hal ini. Alamat, tenaga kerja, atau sertifikat kualifikasi. Selama Anda mengangguk, saya jamin tidak akan ada kekurangan dari mereka. Harvey York tersenyum dan berkata, oke, tidak masalah. Sambil berbicara, mobil berhenti di gerbang Jinling Bank. Karena Harvey York meminta Yvonne Xavier untuk menyiapkan arus kas 2 miliar sebelumnya, jadi dia mampir ke bank hari ini untuk mengkonfirmasi masalah ini. Meskipun Mandy Zimmer mengatakan dia tidak perlu menggunakan uangnya, dia juga punya untuk menghadapi keadaan darurat. Berjalan ke lobi Bank Jinling, Harvey York bertanya kepada manajer lobi, halo, di mana ruang VIP? Lagi pula, bisnis kelas atas ini harus ditangani di ruang VIP. Yo, bukankah ini mantan suami kita, Harvey York? Pada saat ini, angin harum datang dari sekitar, dan kemudian seorang wanita muda dan cantik menginjak sepatu hak tinggi dan muncul di depan Harvey York. Harvey York menyipitkan mata pada wanita itu. Di depannya, dan dengan cepat menyadari bahwa wanita ini, Nana Hoffman, adalah sampingan dari Jinling Hofma. Keluarga yang telah melakukan panggilan video dengan Mandy Zimmer. Yo, ketika mantan suaminya datang ke bank, dia hanya ingin masuk ke ruang VIP. Ini sangat bagus. Hanya saja kamu pemakan yang lembut, apakah kamu tahu apa arti ruang VIP? Wajah Nana Hoffman mereka semua sarkastik, dan pada saat ini, mereka bahkan lebih kasar untuk menembus garis bawah Harvey York. Jelas, dia telah menganggap Mandy Zimmer sebagai wanita kakaknya. Oleh karena itu, dia secara alami sangat jijik pada Harvey York, pria yang tidak buang air besar. Dia merasa Harvey York telah menodai kepolosan Mandy Zimmer dan menghancurkan hidup Mandy Zimmer. Kata-kata Nana Hoffman sama sekali tidak sopan, dan suaranya keras, sehingga dia langsung menarik banyak orang untuk melihatnya. Setelah mengetahui bahwa Harvey York adalah mantan suaminya, ada suara-suara yang menunjuk-nunjuk. Nona Hoffman, kan? Harap berhati-hati saat berbicara. Harvey York berkata ringan. Saya nasabah bank. Saya datang ke Bank Jinling untuk berbisnis, bukan untuk dipermalukan oleh Anda tanpa alasan. Demi temanmu, aku bisa berhenti di sini. Kamu jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Yoho, kamu pemakan yang lembut, pelanggan macam apa yang berani kamu katakan? Nana Hoffman tampak meremehkan. Dia meletakkan tangannya di dadanya, melihat ekspresi Harvey York yang penuh sarkasme. Apakah Anda di sini untuk mencuri uang Mandy Zimmer? Apakah kartu ini juga dari Mandy Zimmer? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4182, kamu sangat memalukan. Tidak cukup bagi keluarga Zimmer untuk makan, minum, dan hidup untukmu. Kamu masih harus mencuri uang Mandy Zimmer. Apa yang akan kamu lakukan dengan uang ini? Bukankah itu akan membesarkan seorang wanita simpanan? Nana Hoffman berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya, dia merasa Harvey York lebih rendah dari pengemis dan pencuri. Dan staf bank dan pelanggan itu terus menggelengkan kepala satu persatu, merasa bahwa menantu dari rumah ke rumah ini benar-benar menembus batas dasar menjadi manusia. Cukup katanya. Harvey York tampak acuh tak acuh. Ayo pergi ketika saya mengatakan cukup, jangan menghalangi bisnis saya. Jika pihak lain itu bukan seorang wanita, Harvey York ingin menamparnya. Aku memperingatkanmu, makan nasi lunak. Aku akan memberimu 3 hari. Kau beri aku untuk meninggalkan sisi Mandy secepat mungkin. Menikah lagi, reuni. Jangan pikirkan itu. Biarkan saya memberitahu Anda, dia jelas bukan wanita yang memenuhi syarat untuk terinfeksi. Nana Hoffman saat ini, dengan semacam arogansi dan arogansi. Dia memandang Harvey York bersamanya. Hidung dan berbicara dengan dingin. Yang terpenting adalah kakakku akan segera keluar dari rumah sakit. Begitu dia melihat bahwa kamu masih berani mengganggu Mandy, hidupmu akan berakhir. Harvey York bahkan tidak repot-repot untuk perhatikan Nana Hoffman, yang sangat arogan saat ini, pergi ke jendela VIP dan menyerahkan kartu emas hitam, bantu aku melihat apakah uang di dalamnya sudah tiba. Retak. Sebelum Harvey York selesai berbicara, Nana Hoffman bergegas mendekat dan mengambil kartu emas hitam Harvey York. Setelah melihat, dia mencibir, saya wakil presiden, saya akan melihat kartu bank Anda yang disebut dulu. Ah, kartu emas hitam. Melihat kartu emas hitam panas di tangannya, Nana Hoffman menggigil. Biasanya, orang yang dapat memegang kartu hitam dan emas memiliki status yang sangat mulia atau kekayaan-kekayaan. Bahkan di tempat seperti Jinling, satu-satunya orang yang bisa memegang kartu emas hitam adalah tokoh-tokoh besar di kelas atas.
Tunggu sebentar, kartu emas hitam itu benar-benar memiliki nama Anda. Bagaimana orang sepertimu bisa memegang kartu emas hitam? Nana Hoffman memasang ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Kartu ini palsu. Nana Hoffman tahu bahwa Mandy Zimmer baik kepada Harvey York, tetapi persyaratan masuk untuk emas hitam kartu adalah arus kas 10 juta. Bahkan jika Mandy Zimmer benar-benar kaya, mantan suaminya tidak mungkin mendapatkan kartu seperti itu. Lagi pula, dia juga memiliki masalah dengan aliran modalnya sendiri sekarang, dan tidak mungkin untuk menghabiskan begitu banyak untuk membesarkan pria yang bau. Jadi pada saat ini, perasaan pertama Nana Hoffman adalah bahwa kartu itu palsu. Tapi segera, dia melihat dengan cermat kartu emas hitam itu. Temukan bahwa kartu ini adalah yang asli dalam tekstur, tanda tangan dan ukuran. Naluri profesional memberitahu dia bahwa kartu emas hitam ini nyata. Pada saat ini, semua orang di aula bank mendengar ini dan melihat ke atas dan berbisik. Harvey York berkata dengan tenang, kartu emas hitam ini nyata. Dari mana datangnya kartu emas hitam ini? Nana Hoffman langsung mengambil mobil emas hitam itu di tangannya dan menatap Harvey York dengan sengit, apakah Anda diam-diam mentransfer uang Mandy dan mendapatkan kartu seperti itu demi wajah? Aku akan memberimu kesempatan. Jawab aku dengan jujur. Jika kamu tidak menjawabku dengan jujur, aku akan memanggil polisi dan menangkap seseorang. Menurut pemahaman Nana Hoffman, meskipun kartu emas hitam itu asli, uang di dalamnya tidak mungkin milik Harvey York. Banyak orang berkumpul, dan ketika mereka mendengar bahwa menantu laki-laki yang datang ke pintu memiliki kartu emas hitam, mereka semua menjulurkan lidah, mengejek Harvey York karena tangan dan kakinya yang tidak bersih. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4183 menantu ke pintu dapat memiliki begitu banyak uang. Masih kartu hitam. Apa yang kamu bercanda? Sudut beberapa anggota staf wanita cantik mengangkat mulut mereka dengan penghinaan di wajah mereka. Seorang pria, bahkan jika dia makan nasi lunak, diam-diam mentransfer uang istrinya dan mengajukan kartu hitam dan emas. Pria seperti itu tidak hanya memalukan, tetapi juga tidak memiliki moral sama sekali. Itu harus dibuang ke kandang babi. Harvey York sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan, ini adalah uangku sendiri. Uangmu sendiri. Nana Hoffman mencibir. Kamu pemakan yang keras, karena kamu tidak bisa akur, dan sekarang kamu membuntuti dan berharap Mandy Zimmer akan datang untuk mendukungmu. Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak uang? Kamu pasti telah mencuri uang keluarga Zimmer. Melanggar hukum seperti ini, dan hukum Tuhan tidak dapat ditoleransi. Setelah mengatakan itu, Nana Hoffman mengeluarkan ponselnya dan memanggil Mandy Zimmer. Mandy, cepatlah ke bank, sesuatu yang besar telah terjadi. Jelas, dia ingin gunakan insiden ini untuk mengusir Harvey York sepenuhnya dari kehidupan Mandy Zimmer. Kemudian, kakak laki-laki tertuanya bisa mendapatkan Mandy Zimmer. Kamu membuat masalah tanpa alasan. Harvey York mengerutkan kening. Aku ingin melihat bosmu. Oh, bosnya adalah orang kecil sepertimu yang bisa melihatmu. Nana Hoffman memiliki ekspresi campuran antara jijik dan jijik. Biarkan saya memberitahu Anda, ketika Mandy datang dan tahu bahwa Anda mencuri uang keluarga Zimmer, Anda akan habis. Dia sangat gembira dan merasa bahwa Harvey York dan Mandy Zimmer pasti tidak punya harapan untuk menikah lagi. Nana, apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, sebuah mobil sport merah berhenti di pintu, dan kemudian Mandy Zimmer keluar dari mobil dengan cepat. Ketika dia melihat Harvey York, dia sedikit terkejut. Harvey York, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, lift di lantai 2 membuat ding, dan kemudian melihat seorang pria parubaya yang sangat elegan berjalan keluar dari lift. Dengan beberapa orang di belakang. Melihat situasi kacau di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Nana Hoffman berkata dengan keras, Presiden Suezgun, seperti ini. Seseorang mencuri uang orang lain dan mendapat kartu hitam dan emas. Dia ingin menarik uang tunai. Presiden Suezgun sedikit mengernyit, mencuri uang. Punya kartu hitam. Berapa harganya? Orang ini. Dia mencuri uang dari keluarga Zimmer dan mendapatkan kartu emas hitam. Dia ingin menarik uang tunai hari ini, tapi aku menangkap yang sekarang. Nana Hoffman menunjuk Harvey York dengan ekspresi bangga dan merajalela. Menantu laki-laki yang datang ke pintu menolak untuk mengakuinya, jadi saya menemukan pemiliknya juga. Presiden Suezgun, Anda harus adil. Kemudian, Nana Hoffman menatap Mandy Zimmer dengan penuh harap dan berkata, Mandy, cepat panggil polisi untuk menangkapnya, lalu kau bisa mengusirnya dari rumah Zimmer. Mandy Zimmer bingung, kartu emas hitam. Mencuri uang saya. Iya, itu dia, itu masih namanya. Nana Hoffman mengeluarkan kartu emas hitam dan mengangkatnya. Dari mana orang ini mendapatkan uang untuk kartu emas hitam? Jika dia tidak mencuri uangmu, dia juga mencuri milik orang lain. Kamu sangat baik padanya, kamu memberinya makan, minum, dan hidup untuknya. Dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dia berani melakukan hal seperti itu. Sialan, ini adalah serigala bermata putih yang tidak dikenal.
Mandy Zimmer mengambil kartu emas hitam dan meliriknya, dan berkata dengan terkejut, kartu ini dikeluarkan beberapa tahun yang lalu. Haruskah itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer kita? Berapa tahun yang lalu? Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer. Nana Hoffman juga tercengang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4184 Nana Hoffman tidak pernah membayangkan bahwa kartu emas hitam Harvey York dikeluarkan beberapa tahun yang lalu. Mungkinkah menantu dari pintu ke pintu ini masih pria besar yang menyembunyikan identitasnya? Ketika dia memikirkan hal ini, Nana Hoffman tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, tetapi dia dengan cepat bereaksi lagi. Pria besar siapa yang akan menjadi menantu seseorang? Apa lelucon? Begitu dia memikirkan ini, Nana Hoffman menatap Harvey York dengan ekspresi melihat kebenaran, dan berkata dengan dingin, saya mengerti, dia pasti telah mencuri uang ini dari suatu tempat beberapa tahun yang lalu. Saya khawatir itu akan terjadi, dia belum memindahkan uang selama bertahun-tahun. Sekarang semuanya tenang, dia siap untuk bergerak. Ini benar-benar sampah yang jahat, licik, dan berpikiran jahat. Mengatakan ini, wajah Nana Hoffman mengejek. Namun, mengapa kamu begitu bodoh? Apakah kamu tidak tahu bahwa jika kartu emas hitam ditarik dalam jumlah besar, bank akan memeriksa asal uangnya? Selesai. Jumlah ini cukup bagimu untuk duduk di penjara. Mandy Zimmer melirik di Harvey York tanpa sadar dan berkata, Harvey York, apa ini? Harvey York dia melirik Mandy Zimmer dan berkata perlahan, ketika saya makan malam beberapa hari yang lalu, saya mendengar tentang kerusakan rantai modal ke-9, jadi saya meminta seseorang untuk menyiapkan sejumlah uang. Hari ini saya di sini untuk memeriksa apakah uangnya telah tiba. Ada 2 miliar di dalamnya, yang seharusnya cukup bagimu untuk menyelesaikan masalah rantai modal. Awalnya, Harvey York tidak dapat berbicara dengan Mandy Zimmer tentang masalah ini, tetapi hari ini adalah kesempatan yang langka, jadi dia hanya mengatakannya. Masalah rantai modal Mandy. Kamu menyiapkan 2 miliar. Nana Hoffman mencibir. Kamu dapat menemukan seseorang untuk menyiapkan 2 miliar untuk pemborosan. Apakah kamu pikir itu serial TV? Sudah kubilang, kamu bodoh, kami tidak bodoh. Pada saat ini, Direktur Suezkun sedikit terkejut, dan tanpa sadar berkata, memang ada satu kemarin. Uang 2 miliar dikreditkan ke kartu emas hitam atas nama bank kami melalui saluran resmi, tetapi bagaimana Anda tahu tentang ini? Tanda tanya petik 2. Mandy Zimmer sedikit terkejut, lalu berkata, Presiden Suezkun, saya tidak tahu dari mana uang itu berasal. Di mana Anda menelepon? Sky Corporation di Cahaya Selatan. Presiden Suezkun berkata dengan ekspresi kagum. Mendengar ini, Mandy Zimmer sedikit terkejut, dan dia menyadari bahwa Harvey York benar-benar menyiapkan uang untuk menyelesaikan masalah untuknya. Terlebih lagi, jika 2 miliar ini ditarik, bahkan Sky Corporation akan memiliki masalah dengan rantai modal, bukan? Anda tidak dapat meminta uang ini. Nana Hoffman tampak terkejut, namanya adalah York, kamu cukup berani. Apakah Anda tahu perusahaan apa Sky Corporation itu? Itu aset atas nama Southlight Prince York. Kamu bahkan memiliki Pangeran York yang berani mencuri uang, apakah kamu ingin mengadili kematian? Harvey York tidak repot-repot memperhatikan Nana Hoffman yang membuat masalah tanpa alasan, tetapi melirik Presiden Suezkun dan berkata dengan ringan, saya membiarkan orang mentransfer uang, jika Anda tidak percaya, hubungi saya. Telepon saya. Pengirim dan bertanya. Presiden Suezkun ragu-ragu sebentar, tetapi akhirnya mengeluarkan teleponnya dan menelepon. Setelah beberapa saat, dia menutup telepon dengan malu. Tuan Muda York, maaf, kami salah paham. Kamu memiliki banyak orang dewasa, jangan pedulikan kami. Bagaimanapun, kami juga mempertimbangkan keamanan dana. Presiden Suezkun meremas senyum malu. Dia membenarkan bahwa uang itu tidak hanya dari Sky Corporation, tetapi juga ke Harvey York. Meskipun ini adalah transfer publik ke swasta, itu sedikit tidak jelas, tetapi dia tidak akan banyak bicara saat ini. Bagaimanapun, Sky Corporation telah ditentukan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4185, apa? Pada saat ini, Nana Hoffman tercengang, wajahnya langsung jelek. Presiden Suezkun, apakah Anda salah? Sky Corporation, apakah mereka akan memanggilnya 2 miliar? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tidak mungkin? Tuan York terlihat tampan dan berbakat pada pandangan pertama, dan dia juga orang yang disukai Pangeran York, Presiden Sky Corporation. Pangeran York meminjamkannya 2 miliar, yang benar-benar normal. Ini tidak mungkin. Nana Hoffman adalah mata cemas. Dia menantu dari pintu ke pintu, seorang pria yang makan makanan lunak, bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan Pangeran York dari Sky Corporation? Salah, itu pasti kesalahan. Kartu emas itu asli, masih ada begitu banyak uang di rekening. Presiden Suezkun, Anda dapat menelepon lagi untuk mencari tahu, pasti ada kesalahpahaman. Mandy Zimmer melirik Harvey York dengan ekspresi aneh. Meskipun dia tahu bahwa Harvey York memiliki banyak identitas, Harvey York masih suka menyembunyikannya pada tahap ini. Menulis.
Apalagi Harvey York menyiapkan 2 miliar, yang juga membuatnya mengerti pikiran Harvey York. Pada saat ini, Mandy Zimmer berdiri, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, Nana, Harvey York, dan Pangeran York dari Sky Corporation telah beberapa kali bertemu. Dan dia juga membantu Pangeran York, jadi wajar jika Pangeran York meminjamkan uang kepadanya. Ayolah, Mandy, jangan memihak sampah ini, aku tidak tahu detail Harvey York. Nana Hoffman tidak percaya sama sekali. Siapa Pangeran York? Orang terpenting di Southlight, apakah ada yang tidak bisa dia lakukan? Bagaimana Harvey York bisa membantunya? Sungguh lelucon. Karena itu, tahun ini menatapnya dengan wajah serius. Presiden Sueskun. Presiden, Anda harus mengkonfirmasinya lagi. Jika sampah ini benar-benar memakan 2 miliar, kita semua akan bertanggung jawab. Melihat pernyataan Nana Hoffman, dia teringat bahwa dia adalah anggota keluarga Hoffman dan dianggap sebagai anggota kalangan atas. Dan Harvey York, yang juga seorang pedagang kaki lima yang sederhana dan sederhana, sepertinya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu hitam dan emas. Setelah ragu-ragu sejenak, Presiden Sueskun menelepon Sky Corporation lagi. Tapi segera, wajahnya menjadi hitam seketika, dan dia jelas dimarahi. Setelah menutup telepon, Presiden Sueskun memandang Nana Hoffman dengan gigi terkatup dan berkata, Nana Hoffman, saya memerintahkan Anda sekarang untuk segera meminta maaf kepada Tuan Muda York. Baru saja, dia tidak hanya mengkonfirmasi bahwa Harvey York memenuhi syarat untuk menerima uang itu. Sky Corporation juga mengatakan sesuatu. Karena keraguannya, Pangeran York sangat marah. Memikirkan aset Sky Corporation dan energi Prince York di Southlight. Presiden Sueskun sekarang hanya ingin menamparkan Nana Hoffman sampai mati. Dia tidak marah karena Nana Hoffman menyinggung Harvey York. Sebaliknya, dia merasa bahwa karena Harvey York dapat menyusul Pangeran York dari Sky Corporation, akan lebih baik untuk tidak menyinggung perasaannya. Nana Hoffman merasa sedikit linglung saat melihat sikap Presiden Sueskun. Mungkinkah York yang bermarga benar-benar ada hubungannya dengan Pangeran York dari Southlight? Presiden Sueskun terus berteriak, apakah Anda mendengar itu? Permintaan maaf. Wajah cantik Nana Hoffman sedikit berubah, dan itu sangat jelek. Dia berasal dari keluarga Hoffman dari 10 keluarga teratas, meskipun dia hanya garis keturunan, darahnya tipis, dan dia pada dasarnya tidak bisa berkata-kata. Tapi dia selalu memiliki aura keluarga Hoffman, dan dia bisa dianggap tidak menguntungkan di Jinling. Tapi sekarang, arogan dia sebenarnya ingin meminta maaf kepada Harvey York. Dia tidak bisa menerimanya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4186 hanya saja, melihat ekspresi Presiden Sueskun menggertakkan giginya, Nana Hoffman sekarang tahu bahwa jika dia tidak meminta maaf, masalah ini mungkin tidak akan selesai. Saat ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berbisik, maaf. Maafkan saya, Harvey York tersenyum kecil. Kamu mengejekku, memfitnahku, dan memanggil istriku untuk menamparkan wajahku. Aku enggan meminta maaf padamu sekarang, seolah-olah aku berhutang 1,8 juta padamu. Menurutmu, bisakah permintaan maaf benar-benar menyelesaikan masalah? Nana Hoffman mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, York, bahkan jika uang ini ada hubungannya denganmu, bagaimanapun juga kamulah yang meminjamnya. Saya meminjam sejumlah uang, apakah Anda pikir Anda tidak perlu membayarnya kembali? Juga, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu orang besar? Sudah kubilang, sudah cukup, jangan terlalu banyak berpikir. Mandy Zimmer ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, Harvey York, lupakan saja, ini hanya salah paham. Bagaimanapun, Nana adalah keluarga Hoffman, dan kedamaian adalah hal yang paling penting. Keluarga Hoffman. Harvey York tersenyum. Apakah nama keluarga adalah Hoffman atau Joyner, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong di depanku. Saat dia berbicara, dia memandang Presiden Sueskun. Presiden Sueskun, saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak tulus mengakui kesalahan Anda. Jika itu masalahnya, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Hari ini, kamu keluar atau dia keluar. Kamu yang memutuskan. Ini sangat besar. Nana Hoffman tampak menghina. Apakah kamu makan bawang putih atau bawang hijau? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu seorang karakter? Aku akan keluar dari sini, atau bos. Apakah Anda pikir Anda sedang memainkan serial TV CEO yang mendominasi? Mandy Zimmer dia menatap Harvey York dengan aneh, karena dia tahu bahwa jika Harvey York ingin menekannya, itu mungkin benar-benar panggilan telepon. Meskipun Presiden Sueskun sedikit kagum dengan Sky Corporation, dia tidak takut. Bagaimanapun, Sky Corporation adalah perusahaan di Southlight, dan belum dapat mencapai Jinling. Poin terpenting adalah identitas Nana Hoffman ada di sana. Hoffman sekeluarga, bahkan jika mereka marginal, dia tidak mau menyinggung. Adapun membiarkan dia menyingkir, itu bahkan lebih dari lelucon. Pekerjaan yang membayar jutaan dolar setahun, keluar saja. Apakah Anda pikir tidak ada seorang pun di belakangnya, Presiden Sueskun? Jadi, pada saat ini,
Presiden Sueskun tersenyum sedikit, menepuk bahu Harvey York dan berkata, Tuan Muda York, saya tahu Anda memiliki kemampuan. Tapi itu sudah cukup. Lagi pula, saya tidak bisa melakukan apa yang Anda minta. Nana Hoffman menambahkan. Dengan wajah bangga, dia berkata, York, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan Pangeran York, tahu? Ini Jinling, ibu kota kuno 6 dinasti. Pangeran York yang arogan di tanah barbar selatan, tidak peduli berapa panjang tangannya, bisakah kamu tetap sampai di sini? Jika dia berani melakukan ini, klan teratas, klan, dan klan tersembunyi akan bergabung untuk membunuhnya segera. Kamu, bahkan jika kamu mengenakan jubah naga, kamu tidak terlihat seperti seorang pangeran. Kami bahkan tidak mengerti aturan lingkaran atas. Tidak melihat raja, apakah kamu mengerti? Semua orang hanya bisa agung di wilayah mereka sendiri dan tidak bisa berlarian, mengerti? Dan saya katakan, saudara saya akan segera dipulangkan. Dia adalah orang kepercayaan putra tertua keluarga Hoffman. Pada saat itu, aku akan membiarkan dia menjagamu. Omong-omong, wajah cantik Nana Hoffman sangat garang. Aku akan memberitahumu bahwa aku bukan seseorang yang bisa kamu provokasi sebagai bajingan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4187 Harvey York memandang Nana Hoffman yang melompat-lompat, dia tersenyum sedikit, apakah kamu yakin, kamu tidak akan ditampar wajah karena mengatakan hal seperti itu? Mendengar kata-kata Harvey York, Mandy Zimmer merasakan, mencicit, di hatinya. Dia buru-buru datang dan meraih tangan Harvey York dan berkata, Harvey York, lupakan saja, beri aku wajah, Nana adalah temanku tidak peduli apa. Setelah selesai berbicara, dia menatap Hoffman Nana dengan ekspresi serius dan tulus berkata, Nana, kamu juga mendengarkan saranku, kamu minta maaf kepada Harvey York ya, masalah ini sudah selesai, oke. Jelas, dia tahu bahwa dengan cara Harvey York, dia ingin memecat Nana Hoffman, hanya masalah mengacungkan jari. Sangat disayangkan bahwa di mata Nana Hoffman, kebaikannya berubah menjadi tempat berlindung bagi Harvey York. Pada saat ini, hidung Nana Hoffman bukan hidung, dan matanya bukan mata, dia berkata dengan dingin, Mandy, minta maaf untuk pemborosan ini. Apakah kamu baik-baik saja dengan otakmu? Sudah kubilang, kau ingin aku meminta maaf. Kecuali dia menjadi kuburan. Mendengar kata-kata Nana Hoffman, sekelompok anggota staf wanita cantik semua tertawa terbahak-bahak. Mereka semua tampak sangat menghina, merasa bahwa Harvey York terlalu merasa benar sendiri. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan Nana Hoffman, tetapi menyipitkan mata pada Presiden Sueskun dan tersenyum, sepertinya Bang Anda belum siap untuk memberi saya wajah. Sky Corporation jauh di cahaya selatan, dan itu benar-benar tidak dapat mencapai Jinling. Pencegahnya tidak cukup. Presiden Sueskun berkata tanpa komitmen, itu tidak cukup. Kalau begitu, apakah itu cukup? Harvey York mengeluarkan kartu nama dengan acuh tak acuh, dan melemparkannya di depan Presiden Sueskun dengan pop. Guru Feng Shui pertama Jinling, Mates Zora. Ekspresi Direktur Sueskun sedikit berubah. Tidak cukup. Lalu satu lagi. Harvey York mengeluarkan kartu nama kedua dan menamparnya di wajah Presiden Sueskun dengan pop. Keluarga Joyner yang tersembunyi, Santos Joyner. Ekspresi Presiden Sueskun berubah lagi. Apakah itu masih belum cukup? Tampaknya dukungan Presiden Sueskun sangat keras. Harvey York mengeluarkan kartu nama terakhir dengan ringan, dan membantingnya ke wajah Presiden Sueskun dengan pop. Hanya ada kata-kata Alexa Joyner dengan wewangian di atasnya. Saat dia melihat tiga kata ini, Direktur Sueskun menggigil dan hampir jatuh ke tanah. Dia memandang Harvey York dengan tidak percaya, jelas tidak menyangka bahwa orang ini ada hubungannya dengan keluarga Joyner dan keluarga Jinling Joyner. Karena dunia tersembunyi, keluarga Joyner terlalu rendah hati. Karena itu, Presiden Sueskun paling takut, belum lagi kagum, dan bahkan dia rela menyinggung keluarga Joyner yang tersembunyi untuk Nana Hoffman. Tapi keluarga penggabung Jinling, peri Cilian penggabung Alexa. Ini jelas sesuatu yang tidak bisa dia singgung. Bukan hanya karena Jinling Joyner family menakutkan, tetapi yang paling penting adalah teknik racun Alexa Joyner yang luar biasa, tetapi membunuh orang tidak berdarah. Memikirkan hal ini, Presiden Sueskun bergidik, dia mengambil napas dalam-dalam, dan dengan hormat berjalan di depan Harvey York, membungkuk 90 derajat. Tuan Muda York, maafkan saya, mata anjing saya yang memandang rendah orang. Tolong perlakukan saya sebagai kentut, biarkan saja. Harvey York berkata dengan ringan, Anda belum menjawab saya, bagaimana Anda memilihnya? Dia keluar dari sini. Atau kamu akan keluar. Presiden Sueskun berdiri tegak dengan wajah malu-malu, tolong beri Tuan Muda York kesempatan, dan biarkan saya memiliki kesempatan untuk melayani Anda di masa depan. Kali ini, aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Setelah berbicara, Presiden Sueskun melompat dan menamparkan wajah Nana Hoffman. Pergi, mulai sekarang, kamu akan dipecat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4188 sebelum Nana Hoffman sempat bereaksi, Harvey York meraih tangan Mandy Zimmer dan pergi. Sepanjang jalan, Mandy Zimmer ragu-ragu,
tetapi dia tahu bahwa pada saat ini, tidak ada ruang untuk menahan diri. Ketika mobil melaju ke pinggiran kota, telepon Harvey York tiba-tiba bergetar hebat. Dia meliriknya, dan Daniel Oval yang membukanya. Setelah menjawab telepon, suara serius Daniel Oval datang dari sisi yang berlawanan. Tuan Muda York, sesuatu yang besar telah terjadi. Harvey York berkata dengan penuh minat, hal besar apa yang bisa terjadi? Daniel Oval berkata dengan sedikit gigi terkatup, Gao Ming orang di kejauhan itu tidak cukup berhati-hati. Setelah dia memastikan bahwa Damian Gao bukan tulang biologisnya, dia akan membunuh mereka secara langsung. Dan dia akan memilih hari yang baik sehingga ibu dan anak perempuannya akan mati tanpa penguburan. Tapi saya tidak menyangka bahwa tempat Lianor Patel dan Damian Gao berada di bawah tahanan rumah ditemukan pagi ini. Dan kemudian Lianor Patel dan Sean Gao menghilang. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, Harvey York, kaulah yang menunjukkannya. Omong-omong, nada bicara Daniel Oval serius. Saya khawatir ibu dan anak Lianor Patel akan meminta Tuan York untuk mengganggu Anda. Harvey York menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berbisik, sungguh sia-sia. Sejak Lianor Patel dan Sean Gao diselamatkan, itu berarti kekuatan pihak lain tidak kuat. Vulgar, maka ada kemungkinan besar untuk membalas dendam pada diri sendiri. Tidak ada salahnya membalas dendam pada diri sendiri, tapi masalahnya begitu Anda mengambil tindakan terhadap Mandy Zimmer, itu akan sedikit merepotkan. Mandy Zimmer di satu sisi tertegun sejenak, bertanya-tanya apa yang terjadi pada Harvey York. Boom, pada saat ini, sebuah truk tiba-tiba melaju dari belakang, dengan momentum yang menakutkan. Mandy Zimmer tertegun sejenak, tidak bisa bereaksi sama sekali. Pada saat ini, tidak hanya kecepatannya tidak meningkat, tetapi dia juga melambat. Hati-hati, wajah Harvey York berubah, dia menabrak Mandy Zimmer, lalu membanting setir untuk membiarkan mobil menghindar dengan sekuat tenaga. Hampir segera setelah Harvey York selesai memutar kemudi, dia mendengar ledakan, dan mobil sport itu ditabrak truk dan terbang keluar. Setelah beberapa gulungan di tanah, itu menghantam pinggir jalan dengan ledakan. Airbag mobil langsung meledak, membuat Mandy Zimmer pingsan. Harvey York dengan cepat memeriksa kendaraan dan menemukan bahwa kendaraan itu tidak rusak dan tidak ada tanda-tanda kebocoran oli. Dia dengan cepat keluar dari pintu, lalu mengeluarkan kunci dan mengunci kendaraan. Pihak lain agresif, dan dia harus memastikan keselamatan Mandy Zimmer. Bang! Hampir pada saat yang sama, truk berhenti, pintu terbuka, dan seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar. Pria itu tingginya lebih dari 1,8 meter, dan kulitnya perunggu. Wanita itu, di sisi lain, mengenakan jaket kulit ketat dengan parang tergantung di belakangnya, tampak sedikit heroik. Yang paling penting adalah keduanya memiliki tato seperti tengkorak. Dilihat dari penampilan mereka, mereka seharusnya tergabung dalam geng tertentu, dan mereka semua harus menjadi master seni bela diri. Pada saat ini, pria jangkung itu menyipitkan mata ke Harvey York, lalu mengeluarkan ponselnya dan melihatnya sebentar sebelum mencibir, Harvey York. Wanita itu juga memandang Harvey York dengan arogan, dengan sedikit jijik. Harvey York berkata ringan, siapa kamu? Nama saya John Singh, ini adik perempuan saya Xiomara Singh. Pria jangkung John Singh mencibir. Lianor Patel adalah istriku dan Damian Gao adalah putraku. Karena hubunganmu, wanita dan anakku hampir terbunuh oleh sampah Sean Gao itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4189, jadi, saya datang kepada Anda untuk menyelesaikan akun, bukankah itu terlalu banyak? John Singh berkata dengan tatapan tentu saja. Harvey York merasa sedikit familiar ketika mendengar nama itu, dan kemudian teringat gosip yang Daniel Oval katakan padanya sebelumnya. Kalian berdua adalah murid terlantar dari desa Tianmen Barat Daya di Tanah Suci Seni Bela Diri, John Singh dan Xiomara Singh. Jika saya ingat dengan benar, desa Tianmen Barat Daya memiliki hadiah tinggi untuk Anda. Daniel Oval juga mengatakan sebelumnya bahwa kedua orang ini bertindak kejam, dan untuk mendapatkan teknik tinju yang kejam, mereka tidak ragu untuk membantai beberapa teman dan saudara. Oleh karena itu, mereka telah terdaftar sebagai pembunuh pasti oleh desa Tianmen Barat Daya. Harvey York tidak menyangka bahwa Damian Gao memiliki latar belakang seperti itu. Tanpa diduga, setelah ibu dan anak Damian Gao keluar dari masalah, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyusahkan diri sendiri. Mengingat bahwa Mandy Zimmer masih di dalam mobil, Harvey York tetap bersikap rendah hati dan berkata dengan ringan, meskipun masalah antara Lianor Patel dan Damian Gao adalah karena aku, tidak ada cara untuk menyalahkanku, kan? Bagaimanapun, kertas tidak bisa menahan api. Kalau tidak, mari kita ubah solusinya. Misalnya, jika saya memberi Anda kompensasi 1 juta, itu dianggap sebagai biaya kerusakan mental. Harvey York jarang bersikap rendah hati. Maaf, istri dan anak saya sama-sama ingin Anda mati. Mereka semua mengatakan bahwa mereka hanya bisa menelan napas ini ketika Anda mati. Tanda seru petik 2. John Singh menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu pergi di jalan sendirian. Aku sudah bertanya. Setelah membunuhmu, aku akan membunuh ayahmu.
seluruh keluarga mertua dan ibu mertua, lalu bunuh Sean Gao. Adapun wanitamu, dia seharusnya bisa mati beberapa hari kemudian. Karena putraku sangat tertarik padanya. Kami akan membuatnya nyaman selama beberapa hari, dan kemudian mengirimnya ke bawah untuk menemanimu. Harvey York awalnya sedikit acuh tak acuh, ekspresinya langsung dingin. Awalnya, selama dia tinggal di Jinling, dia berencana untuk bertindak serendah mungkin. Mungkin, tetapi pihak lain tidak memberinya kesempatan. Pada saat ini, John Sing menjentikkan jarinya, mengeluarkan cerutu dan menyalakannya sendiri. Setelah menarik napas, dia berkata dengan dingin, "Adik perempuan, ambil tindakan dan bunuh dia. Kalau begitu, bawa wanita itu ke dalam mobil." Xiomara Sing mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu, dia langsung mengeluarkan pedang dari pinggangnya, menjulurkan lidahnya dan menjilatnya, lalu menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata, "York, jangan merasa dirugikan olehmu. Mati di tangan kami. Ada 80 orang tanpa 100. Bagi kami, menjadi lemah adalah dosa asal. Tinju besar adalah kata terakhir. Aku lebih kuat darimu, jadi aku bisa dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Aku tahu kamu tidak menerimanya. Tapi aku akan memberimu kesempatan untuk melawan." Saat dia berbicara, parang di tangan Xiomara Sing ditebas, siap untuk membelah Harvey York menjadi dua bagian. Tampar, Harvey York maju selangkah dan menamparkan wajah Xiomara Sing. "Bersiaplah untuk menamparnya. Mencari kematian." Alis Xiomara Sing berdiri tegak, Harvey York berani menembaknya. Bukankah orang sampah seperti itu harus berlutut di tanah dan mati? Itu tidak masuk akal. Ketika parang di tangannya disayat, itu akan mematahkan leher Harvey York. Tidak bagus. Tapi saat pisaunya hendak menyentuh tubuh Harvey York, Xiomara Sing merasakan aura destruktif datang ke wajahnya. Tamparan, Harvey York datang lebih dulu dan mendarat tepat di wajah Xiomara Sing. Sosok Xiomara Sing terbang lurus, pertahanan seluruh tubuhnya runtuh, dan seluruh tubuhnya menabrak kaca depan truk dengan keras. Dalam sekejap, kaca depan pecah menjadi sampah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4190. Adegan ini benar-benar mengejutkan. John Sing, yang masih mengisap cerutu, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Di matanya, Xiomara Sing perlahan-lahan meluncur ke bawah kaca jendela, ditutupi dengan memar. Adegan ini membuat John Sing geram dan geram. "Bajingan, kamu benar-benar berani menyakiti adik perempuanku, sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya?" John Sing meraung, dan hendak mengerahkan tinjunya yang sangat mematikan. Namun, pada saat dia bergerak, tamparan Harvey York telah mendarat di wajahnya. Begitu mendengar, pop, sosoknya juga terbang keluar dan menabrak langsung ke gerbong truk. Di bidang penglihatannya, hanya ada ekspresi acuh tak acuh Harvey York. Kekuatannya tidak terlalu bagus, tetapi ada banyak omong kosong. Harvey York dengan acuh tak acuh mengeluarkan tisu dan menyeka jari-jarinya. Bagaimanapun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia telah dibunuh oleh Harvey York sebelum dia bergerak. Melihat adegan ini, Xiomara Sing sangat bersemangat sehingga dia memuntahkan seteguk darah tua, dan dia tidak bisa bangun lagi. Harvey York mengeluarkan ponselnya dengan acuh tak acuh dan memutar nomor. "Sean Gao, datang ke sini untuk mengelap lantai." Sementara Sean Gao membawa seseorang untuk menangani kejadian itu, Harvey York membawa Mandy Zimmer ke rumah sakit terdekat. Cedera Mandy Zimmer tidak serius, tapi dia terlalu ketakutan. Setelah dia memulai infus, Harvey York menjelaskan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh pengemudi yang lelah. Pihak lain bertanggung jawab penuh, dan perlu bertanggung jawab untuk mengirim mobil untuk perawatan, dan juga mengkompensasi puluhan ribu biaya pengobatan. Mandy Zimmer tidak mencurigainya. Setelah yakin bahwa dia baik-baik saja, dia bersikeras meninggalkan rumah sakit dan meminta Harvey York untuk tidak menceritakan kisah kecelakaan mobil itu. Jelas tidak ingin membuat keluarga khawatir. Harvey York tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengambil mobil dan pulang bersama Mandy Zimmer. Dalam perjalanan, sebuah pesan datang dari Sean Gao. Meskipun hanya ada 2 kalimat sederhana, itu juga menunjukkan bahwa dia sudah berurusan dengan ujung tangannya. Dan ibu serta anak Lianor Patel dan Damian Gao juga jatuh ke tangannya. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, lalu menghapus pesan itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Meski identitas Damian Gao membuatnya sedikit terkejut, namun kini masalahnya sudah terpecahkan. Awalnya, hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan Harvey York. Bahkan jika Sean Gao dan John Sing menghancurkan langit, mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi masalahnya adalah John Sing sebenarnya ingin mengalami kesulitan dengannya. Selain mengatakan bahwa dia sedang mencari kematian, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dengan emosi, Harvey York dan Mandy Zimmer kembali ke villa dan menemukan ada beberapa tamu di rumah. Kedua tamu tersebut adalah kerabat jauh keluarga Yates, Bibi Zamora dan Andrea Zamora. Kedua ibu dan anak perempuan itu biasa pergi untuk memeluk paha keluarga Yates, tetapi setelah keluarga Yates rusak, mereka memutuskan hubungan mereka dengan keluarga Yates. Tetapi baru-baru ini Lilian Yates datang ke Jinling dengan sangat cantik dan membuat banyak lingkaran teman, jadi kedua ibu dan anak perempuan itu datang ke pintu lagi.
Dan Bibi Zamora masih bekerja di pemerintahan, yang statusnya sedikit. Jadi dia datang ke Lilian Yates, dan dalam kata-katanya, itu untuk memberi wajah Lilian Yates. Namun, setiap kali Bibi Zamora mencari Lilian Yates di masa lalu, dia dengan tangan kosong, dan dia harus membawa banyak barang saat dia pergi. Tapi tanpa diduga, saya membawa sekotak hadiah hari ini. Kotak itu diletakkan di atas meja, dan itu terlihat lebih rendah. Itu harus kerajinan tangan yang dibeli dari kios pinggir jalan. Bibi, Andrea, apa kabar? Meskipun Mandy Zimmer dan Harvey York mengerutkan kening pada saat yang sama, mereka masih menyapa karena sopan. Bibi Zamora hanya mengangguk pada Mandy Zimmer, tapi tidak menatap Harvey York, jelas dia tidak menyukai mantan suaminya ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4191. Setelah menyapa Mandy Zimmer, mata Bibi Zamora terus tertuju pada Lilian Yates, dan dia berkata dengan ekspresi tidak senang. Lilian Yates, aku benar-benar tidak punya pilihan, itu sebabnya aku memohon padamu di sini. Kau tahu, aku adalah wajah yang baik. Jika bukan karena bisnis, saya tidak akan serendah itu. Keluarga kami, Andrea, mempelajari desain perhiasan, tetapi dia tidak pernah dapat menemukan pekerjaan yang memuaskan. Unit dan perusahaan saat ini benar-benar buta. Saya menelepon mereka secara khusus dan memberitahu mereka bahwa putri saya adalah orang yang berbakat, dan dia harus membayar setidaknya 20.000 yuan sebulan, dan dia juga harus memberi putri saya asrama bintang 5 dan mobil khusus. Namun, unit dan perusahaan itu sebenarnya hanya membayar gaji bulanan putriku sebesar 3.000 yuan, dan mereka telah mengatur asrama kolektif. Kamu bilang, bukankah ini meremehkan orang? Bibi Zamora berkata saat itu, air matanya berlinang dan dadanya berdebar. Di sisi lain, Andrea Zamora menyeka suara pertarungan sendiri, kelopak matanya tidak bergerak untuk sementara waktu, seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Lilian Yates berpikir sejenak dan berkata, Kakak, aku mengerti perasaanmu, atau aku akan berbicara dengan Mandy dan membiarkan Andrea datang ke perusahaan keluarga Zimmer selama beberapa bulan dulu. Perusahaan keluarga Zimmer, tidak suka. Anda pikir saya tidak tahu, rantai modal keluarga Zimmer Anda telah putus, dan Anda tidak dapat membayar upah selama beberapa bulan. Apakah mungkin putri saya akan masuk dan memberi Anda pekerja kulit putih? Tidak masuk akal. Terlebih lagi, putri saya mengambil jurusan perhiasan, jurusan yang hebat. Perusahaan keluarga Zimmer Anda, seperti pasar sayur, akan segera bangkrut. Bagaimana itu bisa layak untuk status bangsawan putriku? Omong-omong, Bibi Zamora tampak jijik. Andrea Zamora juga berkata dengan bibir tipis, ya, aku sangat mulia, aku tidak bisa merusak perusahaan. Anda tidak hanya tidak akan belajar apapun, tetapi Anda juga harus bekerja secara gratis. Yang paling penting adalah Anda akan memperlakukan diri sendiri dengan baik. Levelmu telah diturunkan. Wajah Lilian Yates sedikit berubah, tetapi dia masih tersenyum, Kakak, karena kamu tidak menyukai perusahaan keluarga Zimmer kami, bagaimana kamu dapat membantu kami? Jelas, meskipun dia tidak suka Harvey York, tapi dia masih merawat kerabatnya dengan baik. Aku sudah memikirkannya, unit kecil dan usaha kecil semua memandang rendah orang lain, jadi kita tidak akan pergi. Bibi Zamora tampak penuh kepuasan. Aku berpikir bahwa jika putri saya ingin pergi, dia harus pergi ke grup Wenwan dengan nama keluarga Joyner. Saya mendengar bahwa grup mereka memiliki omset beberapa ratus juta setiap tahun, dan mereka juga akan menerbitkan saham kepada karyawan yang luar biasa. Saya pikir Andrea pasti akan memiliki masa depan yang cerah jika dia masuk. Bibi Zamora tampak merindukan saat ini. Saya tidak meminta Andrea menjadi kaya dan bangsawan, gaji tahunan $1 juta sudah cukup. Dan kemudian gunakan status ini untuk menikah dengan pria kaya dan tampan, dan hanya itu. Saya benar-benar tidak meminta terlalu banyak. Simon Zimmer, yang tidak berbicara sama sekali, mengerutkan kening saat ini, Kakak, idemu bagus. Tapi pintu keluarga Joyner yang tersembunyi tidak begitu mudah untuk dimasuki. Kudengar tidak sulit untuk pergi ke mereka. Lebih mudah daripada tes dan pengeditan. Juga, semua orang yang mereka inginkan dari Wenwan Group adalah sosok tingkat master dengan bakat nyata dan pembelajaran praktis. Jarang menginginkan pendatang baru yang tidak mengerti apa-apa. Arti Simon Zimmer sangat jelas, yaitu, Andrea Zamora baru saja keluar untuk bekerja, dan tidak mungkin untuk memanjat paha keluarga Joyner yang tersembunyi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4192, tentu saja saya tahu bahwa sulit untuk bermain dalam literatur Joyner, jadi kami datang untuk memohon pada keluargamu dengan cara yang rendah hati. Ekspresi Bibi Zamora diterima begitu saja. Lilian Yates, aku tidak akan membicarakannya. Mandy sekarang adalah kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin, puncak 10 klan teratas Mordu. Meskipun cabang ke-9mu akan bangkrut, seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari seekor kuda. Mandy menyapa kami. Bukankah sesederhana minum air ketika Andrea ingin pergi ke Joyner's Wen? Setelah mengatakan itu, Bibi Zamora menunjukkan senyum aneh lagi. Tentu saja, jika kamu tidak ingin membantu, atau kamu merasa takut.
Berutang budi. Kalau begitu katakan saja. Aku pasti akan pergi ke kerabatku untuk mempublikasikannya. Lilian Yates dan Simon Zimmer keduanya saling memandang. Terutama Lilian Yates, selain keserakahannya akan uang, kelemahan terbesarnya adalah dia sangat bahagia, dan dia sangat mencintai wajah. Jika dia membeli tas, dia dapat mempostingnya 13 kali di lingkaran teman untuk pamer. Jika Bibi Zamora pergi untuk mempublikasikan keengganannya untuk membantu, atau bahwa dia tidak dapat membantu, bagaimana dia bisa berpura-pura membandingkan di masa depan? Tetapi jika Anda ingin membantu, itu hampir tidak mungkin. Bukannya dia tidak ingin membantu, itu di luar kemampuannya. Bahkan di Jinling, ibu kota kuno 6 dinasti, dan keluarga Joyner yang tersembunyi, itu adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan keluarga Hoffman dan bergabung keluarga. Keluarga Jin dari Mordu memang salah satu dari 10 keluarga teratas. Tapi masalahnya Mandy Zimmer hanya kepala cabang ke-9, dan sekarang cabang ke-9 akan bangkrut. Dalam hal ini, bagaimana jika dia dan keluarga Joyner memiliki sedikit kenalan? Karena persahabatan ini, Wenwan dari Joyner akan menjual wajah seperti itu dan mengambil pintu belakang seperti itu. Pada saat ini, Lilian Yates, yang tahu bahwa segalanya akan menjadi sulit, masih mengalihkan perhatiannya ke wajah Mandy Zimmer demi wajah. Dia terus memukul matanya, berharap Mandy Zimmer akan menjawab masalah ini terlebih dahulu. Mandy Zimmer tampak malu. Bukannya dia tidak mau membantu, tapi kemampuannya sangat terbatas. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan Bibi Zamora, tetapi melihat ekspresi malu Mandy Zimmer, dia masih menghela nafas dan berkata, aku akan menyelesaikan masalah ini. Yates, yang sudah berada di bawah tekanan besar, merasa bahwa dia mungkin kehilangan muka. Ketika Ling mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Dia melirik Harvey York dan berkata dengan dingin, kamu akan menyelesaikannya. Bisakah kamu menyelesaikannya? Kamu pikir kamu siapa? Bisakah keluarga Joyner masih memberimu wajah? Bibi Zamora juga memandang Harvey York dengan dingin. Harvey, itu benar, jika kamu ingin bermain dengan keluarga Joyner, kamu harus berbicara setidaknya pada level manajer umum agar berguna. Kamu menantu dari pintu ke pintu, apa kamu pikir kamu bisa menangani hal semacam ini? Ini sangat besar. Dikatakan di luar bahwa kamu sulit untuk makan, aku tidak percaya di dulu, tapi sekarang aku tahu. Kamu tidak hanya sulit makan, tetapi kamu juga sia-sia. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa selain menyombongkan diri. Apakah ini serius? Bibi Zamora gemetar karena marah, dia jarang datang untuk meminta bantuan, tetapi apa yang terjadi? Harvey York, menantu dari pintu ke pintu, berani keluar dan membuat masalah. Simon Zimmer juga melirik Harvey York pada saat itu, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Harvey York, pergi saja ke kamarmu dan tetap di kamarmu jika tidak ada yang harus dilakukan. Jangan datang ke sini dan mengatakan sesuatu yang Anda tidak tahu, itu mengganggu kami. Harvey York melihat gerakan Lilian Yates, Bibi Zamora dan Simon Zimmer, dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika dia harus peduli dengan orang-orang ini, dia akan marah 800 kali. Tapi Harvey York tidak pergi seperti ini, dia malah mengambil secangkir teh dan bersandar di sofa untuk menonton pertunjukan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4193, Simon Zimmer, Lilian Yates, Mandy, di pendapat saya, terserah Anda untuk melakukan ini. Bagaimanapun, Anda berada di lingkaran teman setiap hari, dan Anda memiliki hubungan dengan pria besar ini untuk sementara waktu, dan hubungan dengan orang top itu untuk sementara waktu. Jika kalian semua tidak mau membantu, apa yang harus kita lakukan dengan anak yatim dan janda? Melihat ekspresi malu Lilian Yates dan yang lainnya, wajah Bibi Zamora menjadi semakin jelek. Bisakah kamu tega melihat Andrea menjadi ibu rumah tangga dan lumpuh karena tidak memiliki pekerjaan? Apakah kamu memiliki hati nurani yang baik? Zimmer Andrea meletakkan tangannya dengan enggan, dan bersenandung dengan hidungnya. Berkata, Bu, saya tidak berpikir Bibi Yates dan Paman tidak kompeten. Hanya saja mereka kaya sekarang, dan mereka tidak memandang rendah kita kerabat yang miskin. Saya benar-benar berpikir itu bagus untuk memiliki beberapa uang bau. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan berpura-pura menjadi lingkaran teman. Harvey York tersenyum diam-diam ketika dia melihat Andrea Zamora, anak bodoh ini sedikit lucu ketika dia berbicara tanpa otak. Pada saat ini, Mandy Zimmer menghela nafas dan berkata, Bibi, bukan karena orang tua saya tidak mau membantu Anda, tetapi kami benar-benar tidak memiliki koneksi di Jinling. Juga, Joyner Siwenplay adalah sastrawan terkemuka. Dan bermain bersama di Jinling dan bahkan di pedesaan. Setiap tahun, tidak ada 1.000 atau 800 orang yang ingin masuk. Ada juga banyak orang dengan latar belakang dan energi. Tapi ibu kota Wenwan Joyner jangan beri mereka muka. Meskipun aku tahu manajemen senior keluarga Joyner, kami benar-benar tidak punya energi. Tentu saja, kami pasti akan melakukan yang terbaik dan mencobanya. Mandy Zimmer sangat tenang. Kepribadiannya benar-benar berbeda dari Lilian Yates. Dia mengatakan ini sekarang, di satu sisi, untuk memberitahu mereka kenyataan. Aspek lainnya adalah mempersiapkan mental Bibi Zamora.
Tapi mendengar kata-kata meyakinkan Mandy Zimmer, wajah Bibi Zamora langsung menjadi sangat jelek. Lagi pula, mereka datang ke sini untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan pekerjaan dengan gaji tahunan jutaan. Tidak datang ke sini untuk mendengar alasan atau kesulitan. Hehehe, tidak punya energi dalam hal ini. Bibi Zamora mengeluarkan ponselnya dan mencari lingkaran teman Lilian Yates, yang berisi foto dia pergi ke pesta minum Joyner Siwen. Lilian Yates, bukan itu yang biasanya kamu katakan di lingkaran pertemanan ini. Aku di sini untuk membacakanmu. Suatu kehormatan diundang oleh Tuan Joyner hari ini untuk menghadiri resepsi. Bukankah? Ini hubungan yang baik. Saya juga mengambil foto grup. Orang yang berfoto denganmu adalah kepala Wenwan Joyner, kan? Santos Joyner, kepala keluarga Joyner. Bibi Zamora langsung merobek wajahnya. Jika kamu tidak ingin membantu, katakan saja kamu tidak ingin membantu. Kamu tidak memiliki koneksi atau energi. Kalian sangat tidak tahu malu. Andrea Zamora juga sangat marah. Yin dan Yang dengan marah berkata, Bu, saya mengatakannya ketika saya datang, kami tidak punya uang atau tidak punya uang sekarang. Bagaimana kami bisa memegang paha 10 keluarga teratas? Bagaimana orang bisa mengenali kerabat miskin seperti kita? Seperti yang diharapkan, begitu kamu kaya, kamu akan melupakan akarmu. Andrea Zamora mendecakkan lidahnya dan tampak menghina. Sikap Lilian Yates menjadi sangat marah sehingga dia diejek. Dia berkata dengan wajah dingin, Kakak, Andrea, bagaimana kamu berbicara? Apakah kami mengatakan bahwa kami tidak akan membantu? Apa yang kami katakan adalah melakukan yang terbaik. Tapi pertanyaannya benar. Aku tidak bisa membantumu. Simon Zimmer juga tersenyum pahit, itu benar, kami, cabang ke-9 dari keluarga Jin di Mordu, benar-benar kehilangan muka di depan keluarga Joyner yang tersembunyi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4194, oh, saya belum mencoba, saya belum bekerja keras, kamu memiliki sikap ini, mengatakan bahwa kemampuanmu terbatas. Apakah ini sikap membantu orang? Bibi Zamora mencibir. Jika bukan karena kamu adalah kerabatku, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk membantu Andrea? Dan saya dari pemerintah. Aku sudah menarik wajahku dan memohon padamu untuk memberimu wajah dan kesempatan yang cukup. Pada akhirnya, kamu tidak menghargainya. Ini hampir tidak tahu malu. Lilian Yates sedikit terkejut, rupanya ini pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang lebih tidak masuk akal dari dirinya. Pada saat ini, dia juga marah dan menggertakkan giginya, bajingan, menurut apa yang kamu katakan, merupakan kehormatan bagi kami jika kamu datang kepada kami untuk meminta bantuan. Sekarang, Mandy Zimmer mau tidak mau menggosok pelipisnya. Dia melirik Harvey York tanpa sadar dan berkata, Harvey York, kenapa kamu tidak membantu Bibi Zamora? Karena Mandy Zimmer ingat bahwa Harvey York berada di Jinling Bank barusan. Namun, kartu nama pribadi Santos Joyner dibuang. Ini menunjukkan bahwa Harvey York dan Santos Joyner harus memiliki hubungan pribadi. Oleh karena itu, dalam hal karakter Harvey York, dia seharusnya tidak membual sekarang, tetapi dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu. Melihat situasi ini sekarang, Mandy Zimmer harus berbicara. Bisakah Harvey York membantu? Bibi Zamora gemetar karena marah ketika dia mendengar kata-kata Mandy Zimmer. Mandy, bisakah kamu berhenti membuat lelucon seperti ini? Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa mantan suamimu benar-benar sia-sia? Katakan saja jika kamu tidak ingin membantu. Bicaralah lebih awal, dan jangan buang waktu kita menunduk untuk meminta bantuan. Jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki energi yang cukup, maka kamu akan keluar untuk membodohiku dengan sampah dari pintu ke pintu. Apakah menarik bagimu untuk melakukan ini? Kami tidak bodoh. Kata pada titik ini, Bibi Zamora gemetar karena marah. Menurut pendapatnya, Mandy Zimmer mengatakan ini, itu sebabnya dia membodohinya. Lagi pula, dia tahu bahwa Harvey York, menantu dari rumah ke rumah, tidak memiliki kemampuan sama sekali. Setelah perceraian, setiap hari, seperti permen kulit sapi, yang tak tahu malu bergantung pada keluarga Zimmer untuk menikah lagi. Mandy Zimmer bilang dia bisa membantu. Apa lelucon? Ini untuk memperlakukan ibu dan anak mereka sebagai orang bodoh. Pada saat ini, Lilian Yates tertegun sejenak dan kemudian bereaksi, tanpa sadar berkata, Kakak, Mandy juga baik. Bibi Zamora menggertakkan giginya dan berkata, Bajingan, ketika kamu makmur, kamu benar-benar memandang rendah. Kami orang-orang miskin. Kerabat. Jika kamu tidak ingin membantu, bicaralah dan berbahagialah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu sangat luar biasa? Tanpa kamu, kami tidak akan bisa apa-apa. York yang bermarga mampu, dan matahari akan terbit dari barat. Andrea Zamora bahkan menarik lengan baju ibunya dan berkata, Bu, ayo pergi, sofa yang kita duduki akan didesinfeksi sebentar lagi, dan cangkir bekas akan dibuang. Orang kaya sekarang, itu sangat buruk. Aku harus berpura-pura menjadi orang baik, tapi aku tidak punya hati nurani. Cabang ke-9 dari mereka layak bangkrut. Kata Andrea Zamora ringan, tetapi kata-katanya sarkastik. Ini memiliki kekuatan 9 keberhasilan Lilian Yates.
Dengan karakter Lilian Yates, Rao sangat marah saat ini. Bibi Zamora, aku benar-benar tidak membodohimu. Harvey York mengenal Santos Joyner, dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Mandy Zimmer menjelaskan. Lihat, dia masih memiliki kartu nama pribadi Elder Joyner. Saat berbicara, dia mengeluarkan kartu nama dari lengan Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4195. Meskipun Lilian Yates tidak tahu dari sudut mana Harvey York mengambil kartu nama ini. Tetapi pada saat ini, dia masih meliriknya tanpa sadar, dan kemudian berkata dengan terkejut, ya, ini memang kartu nama pribadi Santos Joyner. Dikatakan bahwa hanya orang yang memiliki hubungan baik dengannya yang bisa mendapatkannya. Hehe, kartu nama pribadi Santos Joyner. Bibi Zamora mendengar kata-kata Lilian Yates membuatnya semakin marah. Jika menantu keluarga Anda bisa mendapatkan kartu nama pribadi Santos Joyner, saya juga bisa mendapatkan kartu nama pribadi pemimpin Jinling. Kamu mengatakan bahwa keluarga Zimmermu telah terhubung kembali dengan keluarga Jin dari Mordu, dan bercampur. Kepala cabang ke-9 dianggap berkembang, jadi mengapa itu menjadi wajah seperti itu? Jika kamu tidak membantu, kamu tidak ingin mengatakannya langsung, dan kamu ingin menyelamatkan muka, dan mengajukan alasan seperti itu untuk menipuku. Kalian sangat menyebalkan. Kecewa. Jika kamu benar-benar meremehkanku, katakan saja padaku bahwa kita tidak akan datang di masa depan. Kamu tidak perlu mensterilkan cangkir teh ini, kami akan membawanya pergi. Bibi Zamora ingat bahwa dia juga membeli kerajinan dari kios, dan langsung sakit hati. Dia merasa bahwa dia harus mengambil set teko pasir ungu di ruang tamu Zimmer untuk menebus kehilangannya. Mendengar kata-kata mereka, Lilian Yates dan Simon Zimmer mengguncang tubuh mereka karena marah, dan hampir memuntahkan seteguk darah tua. Melihat adegan ini, Mandy Zimmer mau tidak mau meraih tangan Harvey York. Harvey York, bantulah dirimu sendiri, atau orang tuamu akan benar-benar. Omong-omong, Mandy Zimmer juga aku merasa permintaan ini agak enggan. Harvey York dan Lilian Yates memiliki hubungan yang buruk. Bisakah Harvey York memohon seseorang untuk wajah Lilian Yates? Jarang sekali mendengar Mandy Zimmer memohon pada dirinya sendiri, tetapi Harvey York tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, jangan ganggu penatua Joyner dengan masalah sepele ini, pelayanku dan aku. Tidak, seorang teman akan melakukannya. Sambil berbicara, Harvey York mengeluarkan ponselnya dan menelepon Danila Joyner, memintanya untuk mengizinkan Andrea Zamora bergabung dengan pekerjaan itu. Dalam 1 menit setelah berbicara, dia menutup telepon dan berkata dengan ringan kepada ibu dan anak perempuan Bibi Zamora, sudah selesai. Berpura-pura. Terus berpura-pura. Menantu laki-laki yang datang ke pintu dan berpura-pura menjadi kepala Jinling. Tanda seru petik 2. Bibi Zamora tampak menghina dan tidak percaya sama sekali. Apakah Anda menelepon layanan pelanggan China Mobile atau layanan pelanggan China Unicom, kan? Itu masih berpura-pura menjadi hal yang sama. Hehehe, saudara. Itu hanya omong kosong. Akhir-akhir ini, orang kaya itu tidak sopan dan tidak bermoral. Ayo, putri, mari kita pergi dari sini. Kami tidak meminta orang-orang kasar ini. Sambil berbicara, Bibi Zamora sudah mengemasi teko pasir ungu, dan kemudian dia akan menyambut putrinya untuk pergi. Malam ini, aku akan pergi ke kelompok kerabat untuk mengekspos wajah jelek mereka. Berdengung, pada saat ini, ponsel Andrea Zamora bergetar hebat. Dia meliriknya tanpa sadar dan berkata dengan terkejut, Bu, Wenwan memanggilku. Ah, apa? Cepat jawab. Bibi Zamora sangat senang ketika dia mendengar kata-kata putrinya, dan membiarkannya putriku sedang menelepon. Andrea Zamora menjawab telepon dengan tangan gemetar, dan setelah beberapa saat, dia tampak terkejut. Bibi Zamora buru-buru bertanya, Putri, apa yang dikatakan telepon itu? Lilian Yates dan Simon Zimmer juga menatap Harvey York dengan aneh, lalu membungkuk, ingin tahu apa yang terjadi. Bu, itu manajer Harry Wenwan Joyner yang menelepon saya sekarang. Manajer SDM mengatakan dia telah melihat resume yang saya kirim, dan dia pikir saya sangat bagus. Dia memintaku untuk pergi ke laporan Wenwan besok. Dia juga mengatakan bahwa gaji untuk 3 bulan pertama masa magang adalah 10.000 yuan, dan setelah regularisasi, gaji pokok 30.000 yuan akan diberikan, dan komisi serta kinerja pada akhir tahun akan dihitung. Terpisah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4196 berbicara ini, Andrea Zamora tampak bangga. Bagaimanapun, Joyner Siwen bermain terlalu banyak untuk memberikan wajahnya, dan benar-benar menetapkan harga yang begitu tinggi untuknya. Menurut gaji ini, gaji tahunan 1 juta setahun sesederhana air minum. Bibi Zamora merasa sedikit tidak percaya, Putri, ini benar-benar panggilan telepon Joyner Siwen, tidak bisakah kamu membuat kesalahan? Yah, tidak, nomor teleponnya benar, aku pernah juga melihat manajer SDM ini, dan suaranya benar. Andrea Zamora tampak bangga. Sepertinya Joyner Wenwan benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Melihat adegan ini, Mandy Zimmer menatap Harvey York dengan penuh arti. Jelas, dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York dan Wenwan memiliki hubungan yang begitu baik.
Telepon sederhana panggilan dapat memecahkan masalah yang begitu merepotkan. Mungkinkah karena Alexa Joyner, dia baru saja mendengar suara seorang wanita samar-samar, dan hanya ada segelintir wanita di Jinling yang bisa membiarkan Joyner Siwen memainkan wajah seperti itu. Harvey York mencium bau asam bau di udara, dan tiba-tiba tertawa pahit. Tidak dapat menjelaskan bahwa dia memanggil Danila Joyner. Melihat dia telah bertemu seorang wanita baru, topless juga Mandy Zimmer tidak boleh dibalik 800 kali. Dan ketika Harvey York dan Mandy Zimmer melakukan kontak mata, Bibi Zamora juga mengkonfirmasi acara bahagia putrinya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, "Bagus sekali, putriku telah memasuki Joiners Wenwen untuk bermain." Menantu penyu emas. Yang penting BE dapat mengambil kesempatan ini untuk membuat pukulan yang baik di antara kerabat dan mendapatkan wajah. Kakak, bukan karena langit memiliki mata. Bagaimana bisa Lilian Yates kehilangan muka? Harvey Yorklah yang meneleponmu dan membantumu. Mendengar ini, Harvey York memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak menyangka Lilian Yates memiliki keinginan kuat untuk menang. Harvey York. Hanya dia. Setelah mendengar ini, Bibi Zamora melirik Harvey York dengan ekspresi mengejek. Apakah Anda memiliki telinga yang buruk atau otak Anda kebanjiran? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Andrea? Manajer personalia Wenwan yang memanggilnya secara pribadi. Dan saya juga membaca resumenya, mengetahui betapa baiknya dia, saya secara khusus menawarinya gaji tinggi. Apakah hal-hal ini ada hubungannya dengan sampahmu? Kau benar-benar menganggapku bodoh, iya. Kecuali otakku rusak. Akankah aku percaya bahwa Andrea dapat memasuki drama sastra Joyner karena panggilan telepon sok dari menantu yang tidak berguna? Dia hanya beruntung, itu hanya kebetulan. Bibi Zamora tampak menghina saat ini. Andrea Zamora juga jatuh ke dalam perangkap pada saat ini. Bibi, jangan katakan apakah menantumu mampu atau tidak, itu penting. Tapi apakah menurutmu Wenwan Joyner yang bermartabat adalah tempat di mana kamu bisa masuk dengan hubungan biasa? Jika kamu ingin memasuki tempat itu, kamu harus mengandalkan kekuatan dan kemampuanmu sendiri. Jika saya tidak cantik dan cakap, mereka akan menginginkan saya. Andrea Zamora hanya lupa bahwa dia datang untuk meminta pintu belakang hari ini, jadi itu disebut tak tahu malu. Mandy Zimmer sedikit mengernyit dan tanpa sadar berkata, "Andrea, kamu. Oke, berhenti bicara omong kosong." Bibi Zamora tampak tidak sabar. Jika Anda ingin memberi pria Anda wajah yang panjang, cari tempat lain untuk memiliki wajah. Itu berpura-pura berada di kepala ibu dan anak kita, tidakkah kamu takut aku akan menamparkan wajahmu? Di mana Anda memiliki kemampuan untuk membantu putri saya memasuki literatur Joyner? Apa yang kamu bercanda? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4197, kamu adalah cabang ke-9 dari keluarga Jin di Mordu, dan kamu tidak bisa membiarkan Santos Joyner memberimu muka. Dapatkah menantu dari rumah ke rumah memiliki peran seperti itu? Bisakah kamu memiliki wajah seperti itu? Kamu benar-benar tidak bisa menyombongkan diri. Jelas Bibi Zamora sama sekali tidak percaya dengan peran Harvey York dalam masalah ini. Kau, Lilian Yates sedikit gemetar saat melihat Bibi Zamora yang sedang menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan itu. Percaya bahwa Harvey York memiliki kemampuan ini, dia masih tidak dapat menahan diri untuk mengatakan pada saat ini, "Harvey York, katakan padanya, kamulah yang membantu." Jelas, dia juga tahu betul bahwa dengan kemampuan Andrea Zamora, dia bahkan bisa masuk keluarga Zimmer. Grup tidak memenuhi syarat, bagaimana mungkin bermain dalam literatur Joyner? Oleh karena itu, Harvey York mungkin benar-benar mengenal Santos Joyner. Memikirkan apa yang terjadi di Galicia khususnya, Lilian Yates menjadi semakin yakin bahwa Harvey York harus memegang paha seorang pria besar. Meskipun dia memandang rendah Harvey York, pada saat ini, Bibi Zamora tidak dapat mengambil kredit dan berjongkok di kepalanya untuk buang air besar di masa depan. Melihat ekspresi malu Mandy Zimmer, Harvey York menghela nafas dan berkata, "Bibi. Dada, aku sebesar kamu." Sebelum Harvey York bisa menjelaskan, Bibi Zamora sudah berkata dengan arogan. "Siapa bibimu? Siapa bibimu? Kamu menantu dari pintu ke pintu, jangan panggil aku sial. Kalau tidak, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Oke, ini adalah akhir dari masalah ini. Sejak Andrea memasuki Wenwen Joyner hari ini, aku akan terlalu malas untuk peduli padamu, para badut sombong. Aku sedang mencari berbagai alasan untuk tidak membantu sekarang, dan bahkan menantu laki-laki yang tidak berguna keluar sebagai alasan. Sekarang putriku ada di posisi itu, aku ingin mengambil pujian untuk itu. Aku belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti itu. Ku beritahu, mulai hari ini, aku tidak akan pernah pergi ke pintumu lagi. Kami Andrea kaya, jangan pernah berpikir untuk memeluk pahamu." Setelah berbicara, Bibi Zamora mengangkat kepalanya dan berkata, dengan wajah bangga, dia menarik Andrea Zamora pergi. Meskipun Andrea Zamora masih sedikit bingung, dia sepertinya belum menyerahkan resume yang layak kepada Wenwan. Tapi segera dia tidak peduli. Apapun itu faktanya, dia tetap memasuki drama sastra Joyner, dan sejak itu dia mencapai puncak hidupnya.
Setelah itu, dia dengan cepat memposting artikel berjudul, tentang tak tahu malu menjadi kaya dan bagaimana saya sukses, di sekelompok kerabat. Melihat ini artikel dari kelompok relatif, Lilian Yates dan Simon Zimmer hampir muntah darah. Harvey York juga melihat adegan ini tanpa berkata-kata. Harta hidup seperti itu memasuki drama sastra Joyner, dan dia berutang budi kepada Danila Joyner. Mandy Zimmer juga menghela nafas ketika dia melihat adegan ini, dan berkata, "Ibu dan ayah, lupakan saja, di sana kamu tidak perlu membuat masalah dengan dirimu sendiri karena masalah ini. Bajingan, itu semua karena kamu, aku memperingatkanmu. Kamu, jangan biarkan aku melihatmu lagi." Lilian Yates menamparkan meja dengan marah dan memarahi Harvey York. "Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap di tempat yang sejuk." Simon Zimmer juga memelototi Harvey York dan berkata, "Sama seperti Anda malu untuk mengatakan bahwa Anda ingin putri saya berada di tangan keluarga Jin. Penjaga pintu. Lebih baik mengatakan daripada bernyanyi." Cynthia Zimmer, yang baru saja kembali ke rumah, tertegun sejenak ketika dia melihat adegan ini, dan berkata, "Kakak, ipar, apa yang terjadi? Lagi, kenapa semua kerabatnya digoreng?" Mandy Zimmer membuka grup kerabat dan melirik kelopak matanya. Satu lompatan. Lilian Yates dan Simon Zimmer semakin menggertakkan giginya. Di grup itu, Bibi Zamora mengirimkan serangkaian suara, "Anda tidak perlu mengklik untuk mengetahui bahwa dia pasti telah mengejek keluarga Zimmer dengan sinis." Kemudian dia menunjukkan bahwa putrinya berhasil memasuki permainan Wen Joyner. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4198 malam ini tidak ditakdirkan untuk damai. Kadang-kadang, aku bisa mendengar kertakan gigi dan teriakan Lilian Yates, dan aku sama sekali tidak bisa beristirahat dengan baik. Keesokan harinya, Harvey York pergi lari pagi-pagi sekali, berganti pakaian, dan akan menghubungi Alexa Joyner tentang Museum Feng Shui Sun. Namun, saat dia berjalan keluar dari pintu, sebuah telepon masuk. Harvey York menjawab telepon, dan mendengar suara genit Danila Joyner datang, pencuri kecil. Harvey York berkata ringan, "Apakah kamu ingin dipukul olehku lagi?" Mendengar kata-kata Harvey York, ambiguitas samar yang terkandung di dalamnya membuat Danila Joyner tegang tanpa sadar, dan kemudian dia mendengus, "Apakah kamu bebas?" Harvey York berkata dengan ringan, "Tidak ada waktu, saya akan ke toko, saya sibuk. Saya di sini. Saya tidak punya etalase yang Anda inginkan." Danila Joyner terdiam. "Anda langsung mengatakan apa yang Anda inginkan, dan saya dapat menemukan 180 kamar untuk Anda, sehingga Anda dapat melihat cukup banyak." "Tidak, aku akan menemukannya sendiri." Harvey York menolak secara langsung. "Apakah ada yang salah? Aku akan menutup telepon jika aku baik-baik saja." "Benar. Saya baru saja mengatur apa yang Anda minta saya lakukan kemarin. Kamu memalingkan wajahmu dan tidak mengenali siapapun sekarang, kan?" Danila Joyner hampir tidak bisa berkata-kata. Harvey York menghela nafas ketika mendengar ini. Benar saja, ini adalah surat kabar modern, dan itu datang dengan cepat. Tanpa menunggu Harvey York untuk mengatakan apa-apa, Danila Joyner di sisi yang berlawanan ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, "Tuan yang baik, apakah Anda bebas untuk membantu pelayan Anda sekarang? Ketika saya bangun pagi ini untuk berlatih, saya tidak tahu mengapa aku kesal. Saya pernah ke sana beberapa kali, dan saya hampir kehilangan akal sekali. Meskipun kepala saya tidak sakit lagi, itu tidak akan bekerja pada tingkat ini. Suatu hari saya tidak sengaja mendapat masalah, menjadi gila, dan berubah menjadi keadaan vegetatif. Apa yang harus saya lakukan? Jadi saya ingin meminta guru untuk membantu saya melihat dan memberi saya beberapa petunjuk. Saya percaya bahwa hanya guru yang dapat menyelamatkan saya." Selama waktu itu, Danila Joyner juga sedikit menangis, gerakan yang menyedihkan. Harvey York menggigil dengan cerdas, lalu menghela napas dan berkata, "Oke, siapa yang memintaku untuk meminta bantuanmu? Aku pantas mendapatkannya. Kamu tidak perlu mencariku, aku akan langsung ke rumahmu. Aku tidak di rumah hari ini, aku sedang mengerjakan sesuatu di Joyner's Wenwan, kamu bisa datang langsung," kata Danila Joyner. "Oke, beri saya alamatnya, dan saya akan naik taksi." Harvey York mengangguk. Dia melemparkan Porsche Peter Cervantes yang dikirim ke Mandy Zimmer di pagi hari, jadi dia tidak punya mobil untuk dikendarai. Setengah jam kemudian, taksi berhenti di depan sebuah bangunan sederhana dan sederhana. Bangunannya tidak tinggi, hanya 17 lantai. Tapi bodi luarnya semuanya marmer alam, bersinar dengan kilau khusus di bawah sinar matahari. Dekorasi interiornya juga bergaya Cina klasik. Meskipun tidak ada barang mewah, detailnya sangat berharga. Dekorasi mewah yang sebenarnya adalah gaya Cina, yang bukan omong kosong. Ukiran gading kasual bernilai lebih dari setumpuk perhiasan dan batu giok. Selain itu, ada banyak kaligrafi, lukisan, dekorasi, del di aula. Dapat dikatakan bahwa setiap bagian sangat berharga. Ada juga keindahan di meja depan, yang terlihat lebih cantik. Hanya bisa dikatakan bahwa Joyner's Wenwan benar-benar kaya. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah situs keluarga Joyner tersembunyi Jinling, dan itu normal untuk memiliki uang.
Harvey York hendak meminta meja depan untuk memanggil Daniela Joyner dan memintanya turun untuk menjemput orang itu, tetapi begitu dia berjalan beberapa langkah, dia melihat dua sosok yang dikenalnya di kursi meja depan. Bibi Zamora dan Andrea Zamora. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4199. Harvey York juga sedikit terkejut ketika melihat ibu dan anak perempuannya. Masuk akal bahwa Andrea Zamora seharusnya datang untuk melapor kerja di pagi hari, mengapa dia ada di lobi. Akibatnya, saat dia berjalan ke depan aula, dia mendengar Bibi Zamora memegang ponsel dan berkata dengan sedikit arogan, "Ini manajer Xiao Wu dari Departemen Personalia, kan? Saya Ibu Andrea Zamora, Bibi Zamora." "Ya, ya, benar, saya di sini untuk melapor bekerja hari ini, dan Anda telah menawarkan bakat dengan gaji bulanan beberapa puluh ribu, Andrea Zamora. Saya benar-benar minta maaf, saya sangat senang kemarin, seluruh keluarga merayakan, saya minum terlalu banyak, dan lupa mengatur jam alarm. Kamu tidak bisa bergaul dengan kami Andrea, bagaimanapun juga, kami adalah bakat." Harvey York terdiam, dan keluarga ini dianggap aneh. "Akhirnya saya mendapat kesempatan untuk bermain di Tex Joyner, jadi saya hanya memegangnya, dan saya terlambat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memiliki keterampilan yang hebat? Ngomong-ngomong, Anda tidak perlu khawatir. Karena putri saya telah berjanji kepada Anda bahwa dia akan datang untuk bekerja di sini, dia akan jangan biarkan merpatimu pergi." Pada saat ini, Bibi Zamora masih cemberut. "Ngomong-ngomong, kita sudah sampai di lobi. Turun dan sambut saya, kan? Omong-omong, Anda tidak perlu terlalu boros di siang hari, cukup cari beberapa eksekutif tingkat tinggi untuk menemani Anda. Ngomong-ngomong, putri saya hanya minum 82 lava VI yang berusia 1 tahun, jagalah kecantikanmu. Oke, kami akan menunggumu." Selama percakapan, Bibi Zamora menutup telepon, lalu melirik Andrea Zamora dan berkata, "Jangan khawatir, tidakkah kamu akan terlambat beberapa jam? Bayi perempuan, kamu adalah bakat yang nyata, tidak ada yang namanya 1 dari 10.000, beraninya Wenwan tidak menginginkanmu. Tanpa Anda yang memimpin, Joyner Siwen harus bangkrut dalam waktu 3 bulan setelah bermain. Juga, manajer Wu itu harus segera turun untuk menjemput kita." Mendengar kata-kata pedas Bibi Zamora, anak laki-laki cantik di meja depan adik perempuan dan penjaga keamanan yang tampan saling memandang dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Semua orang bertanya-tanya bagaimana keluarga Joyner bisa memiliki kerabat seperti itu. Andrea Zamora sedang merias wajah saat ini, dan berkata dengan ringan, "Saya melihat manajer Wu sebentar, tetapi saya harus memintanya untuk membayar lebih. Aku baru saja memikirkannya dengan hati-hati, bakat sepertiku harus memiliki gaji pokok setidaknya 100.000 sebulan." Bibi Zamora dengan ekspresi kagum, "Ya, putriku berpikiran sama denganku. Tanpa 100.000 yuan, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk mempekerjakanmu?" Dengan kata-kata ini, Harvey York terdiam beberapa saat, ibu dan anak itu memikirkan omong kosong. Dia memikirkannya, dan membiarkan Daniela Joyner menyelesaikan masalah ini sebentar. "Aku tidak bisa membiarkan harta hidup seperti itu masuk dan menipu barang antik Joyner." Pada saat ini, dia sepertinya merasakan tatapan di belakangnya, dan pada saat ini, Andrea Zamora berbalik tanpa sadar. Ketika dia melihat Harvey York pada pandangan pertama, dia langsung merasa jijik. Harvey York. Bah. Andrea, apa yang kamu lakukan dengan nama yang tidak berguna itu? Ini sangat tidak beruntung." Bibi Zamora tampak tidak sabar. Tapi segera matanya tertuju pada Harvey York, dan tiba-tiba berubah. "Harvey York. Bajingan, mengapa dia mengikutinya ke sini? Begitu, orang ini pasti ingin memanjat kita, memeluk paha kita, dan kemudian mencari pekerjaan keamanan di Joyner Wenwan. Kamu seharusnya tidak mengatakan itu di depannya kemarin, kamu di atas, enter Joyner's Antik. Andrea, duduklah, aku akan membuang sampah ini." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4200. Bibi Zamora memarahi dan berdiri, berjalan ke Harvey York dan memarahi, "York, kenapa kamu di sini? Mungkinkah ibu mertuamu yang memintamu untuk mengikuti kami? Desas-desus itu benar, keluargamu akan bangkrut. Kamu sebenarnya ingin mengikuti kami untuk mendapatkan cahaya." Jelas, Bibi Zamora sekarang membenci keluarga Lilian Yates sampai ke intinya. Jangan membantu ketika Anda membutuhkan bantuan, dan sekarang lihat bahwa putri Anda memiliki masa depan yang cerah, jadi biarkan menantu Anda bersinar. Sungguh lelucon. Keluar, pergi dari sini. Bibi Zamora hampir meraung saat ini. "Aku tidak akan membiarkanmu datang ke Wenwan Joyner untuk menjadi penjaga keamanan. Apakah Anda tahu di mana Wenwan Joyner berada? Tanpa gelar di 985 atau 211, Anda tidak ingin datang ke sini untuk membersihkan toilet. Kualifikasi. Kamu pikir semua orang sama seperti putriku, dengan bakat luar biasa." Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan tikus ini. Melihat Harvey York tidak menanggapi, Andrea Zamora juga mengangkat wajahnya yang cantik dan mencibir, "York, pernahkah kamu mendengar itu? Tempat ini bukan tempat menantu sepertimu datang. Keluar sekarang."
Kalau tidak, jika manajer Wu melihat kami dan Anda saling mengenal nanti, itu akan menurunkan level kami. Saat dia berbicara, dia akan mendorong Harvey York keluar. Karena dia merasa keberadaan Harvey York akan membuat semua orang mengira dia memiliki kerabat yang miskin. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa berpura-pura cantik dan tampan di masa depan? Harvey York mengambil satu langkah, hanya menghindari tangan Andrea Zamora. Bukan takut padanya, tapi jijik. Dan dia benar-benar tidak peduli dengan orang bodoh seperti itu. Melihat Harvey York berani menghindarinya, Andrea Zamora merasa martabatnya telah dihina. Pada saat ini, dia menunjuk ke meja depan dan penjaga keamanan, dan berteriak, "Apa yang kalian berdua lakukan? Perusahaan kami membayar Anda gaji setiap bulan, apakah Anda bisa menonton drama? Cepat dan buang para pemalas itu. Kalau tidak, aku akan mengatakan sepatah kata kepada manajer Wu sebentar lagi, dan aku akan membiarkan kalian semua berjalan-jalan." Meja depan dan penjaga keamanan saling memandang. Itu juga pertama kalinya mereka bertemu, dan orang-orang yang datang untuk melapor sangat arogan. Mungkinkah gadis kecil ini benar-benar kerabat dari keluarga Joyner yang tersembunyi? Tetapi masalahnya adalah bahwa kerabat keluarga Joyner yang tersembunyi pada dasarnya adalah atasan, dan mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Meskipun ibu dan anak perempuannya terlihat bermartabat dan cantik, masalahnya adalah temperamen dan wajah kejam Vixen ini tidak dapat disembunyikan bahkan dengan mengenakan jubah naga. Harvey York bahkan tidak melihat ibu dan anak itu, tetapi berjalan ke meja depan dan berkata dengan ringan, "Saya mencari Daniela Joyner." Keindahan di meja depan sedikit terkejut, "Tuan ini, apakah Anda kenal Presiden Joyner kita?" Bibi Zamora mendengar ini, dengan ekspresi mencibir di wajahnya, "Newbie, datang ke sini untuk mencari Presiden Joyner, apakah kamu pikir kamu adalah seseorang? Apakah kamu bermarga Hoffman atau Joyner? Bahkan kami tidak bisa melihat Nona Joyner, Anda datang ke pintu sendirian. Apa yang menantu Anda pikirkan? Kupikir kau hanya memikirkan omong kosong." Andrea Zamora juga mencibir saat ini, "Ya, menantu, itu sangat konyol." Mendengar bahwa ibu dan anak perempuannya membuka mulut untuk membuang-buang waktu, dan menutup mulut untuk menantu laki-laki mereka, kecantikan di meja depan secara alami tidak memandang rendah Harvey York. Dia melihat Harvey York dari atas ke bawah, dan berkata dengan sedikit bercanda, "Tuan ini, Anda tidak tahu sesuatu, Nyonya Joyner tidak dapat menemui Anda jika Anda ingin melihatnya. Jika Anda ingin melihatnya, Anda harus membuat janji sebulan sebelumnya. Beritahu Daniela Joyner, ini aku, Harvey York." Harvey York berkata ringan, "Aku memberinya 3 menit, jika dia tidak turun, aku akan pergi." Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini. Channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.